Semuanya, apakah suara saya sudah terdengar ya? Sudah. Baik, terima Kedengaran. kasih kakak-kakak semuanya. Halo, selamat malam kakak-kakakku semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. O- Oke, terima kasih atas jawabannya. Tentunya sangat baik ya dan juga sangat sehat pada malam hari ini karena kakak-kakak semuanya sudah bisa hadir dalam acara talk show kita pada malam hari ini ya. Tapi sebelum itu, ini kayaknya masih ada yang belum mengaktifkan kamera ya. Mungkin bisa kakak-kakak yang lainnya untuk mengaktifkan kamera biar saya tahu wajah-wajah kakak-kakak semuanya nih di sini. Oke, ini sudah ada beberapa yang mengaktifkan kamera ya. Mungkin ada juga yang lainnya yang belum mengaktifkan kamera, mungkin karena masih ada kendala sinyal atau mungkin yang lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa ya Kak ya. Yang penting Kakak mendengarkan acara talkshow kita pada malam hari ini sampai di penghujung acara nanti, yang tentunya tidak kalah menarik pastinya Kak ya, materi kita malam hari ini. Oke, di sini sudah ada kurang lebih 22 peserta yang sudah hadir. Sambil kita menunggu peserta lainnya, kita mulai saja acara kita pada malam hari ini ya, Kak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam semuanya dan selamat datang Selamat dalam malam. Selamat malam Kakak. Iya, selamat malam dan selamat datang dalam program Ngobrol Bareng Expert bersama Coach Ihsan Kamil dengan tema Serunya Berprofesi sebagai MC. Ini kakak-kakak semua sudah siap untuk mendengarkan kita ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Ihsan ya mengenai profesi beliau sebagai MC? Sudah ya Kak ya? Oke, sudah siap. Baik, tapi sebelum itu Kak, saya pengen tahu nih kakak-kakak semuanya ini berasal dari mana saja biar saya bisa apa namanya akrab-akrab nih sama kakak semuanya. Boleh ditulis di kolom chat Kak. Kira-kira kakak berasal dari mana aja? Wow, ini ada dari Kota Tangerang ya. Halo Kota Tangerang, apa kabar? Yang lainnya? Dari mana aja? Oh, ada yang dari Ciamis. Wow, ada yang dari Sumatera juga, dari Medan ya ternyata. Halo Tasikmalaya, ada Kak Cia Pramudita ya. Ada juga dari Depok dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih ya Kak ya. Ternyata peserta kita pada malam hari ini dari berbagai daerah di Indonesia ternyata ya. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti ngobrol bareng expertnya ya Kak ya. Oke, saya punya satu pepatah Kak. Katanya dari pepatah tersebut tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh nih saya dan wajib dong saya untuk memperkenalkan diri saya ya Kak ya. Tapi sebelum itu Kak, saya punya satu pantun buat Kakak semuanya nih. Siap mendengarkan pantun dari saya Kak? Sudah siap ya? Oke, Siap. di sini saya punya pantun satu yang mungkin sebagai perkenalan diri saya juga ya kakak ya. Bunga matahari berkilau di sini. Saya Ayu Dihantari, host talk show malam hari ini. Terima Cakep. kasih. Oke, senang sekali rasanya saya di sini bisa hadir menjadi host dalam program yang sungguh sangat luar biasa pada malam hari ini ya, bertemu dengan kakak-kakak yang cantik dan juga kakak-kakak yang ganteng yang berada di seluruh Indonesia tentunya ya kakak ya. Oke, sedikit saya ingin memberitahukan mengenai talk show kita pada malam hari ini Kak. Talk show series Ngobrol Bareng Expert. Ini akan menemani kakak-kakak semuanya di sini selama 5 kali pertemuan secara gratis tentunya Kak ya, untuk bisa belajar bareng tentang public speaking, tentang MC, tentang moderator, penyiar radio, hingga presenter TV dari expertnya secara langsung Kakak ya. Selama acara berlangsung, kalau kakak-kakak misalnya ada pertanyaan, boleh kakak tulis di kolom chat ya, siapa tahu nanti pada sesi Q&A bisa saya bacakan dan bisa dijawab
dijawab oleh Kak Ihsan Kamil tentunya. Dan juga kakak bisa kalau mungkin tidak mau menulis di kolom chat, pengen langsung nih ngomong sama Kak Ihsannya boleh. Kakak-kakak semuanya di sini mengaktifkan emoji raise hand-nya ya Kak ya. Oke, baik kakak semuanya. Malam ini kita akan mengobrol bareng bersama dengan Kak Ihsan Kamil, di mana beliau ini telah berpengalaman sebagai MC kurang lebih 6 tahun ya. Juga beliau aktif sebagai icebreaker event. Dan yang paling menarik nih, beliau juga membuat tempat belajar untuk menjadi MC yang bernama MC Academy. Wah, keren sekali ya coach kita satu ini. Dan pastinya sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi MC selama ini. Ya, baik supaya tidak lama ya, mengingat waktu kita sangat terbatas, hanya 1 jam saja. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini yaitu Coach Ihsan Kamil. Mari beri tepuk tangan secara virtual untuk Coach Ihsan. Halo, Yeay. malam Kak Ayu Halo dan Kak, teman-teman halo semua. Kak, selamat malam. Apa kabar hari ini Kakak? Alhamdulillah sehat. Kak Ayu sehat banget ya hari ini ya kayaknya ya. Ceria sekali. Eh, Astukara sehat Kak, tapi ada sedikit agak demam tadi sih sebenarnya. Ada Cuman demam ya. untuk acara Kakak hari ini saya harus tetap semangat dan sehat Kak. Luar biasa Oke, sekali. iya. Baik Kakak, hari ini kita akan ngobrol bareng sama Kak Isa nih mengenai per-MC-an. Nah, tapi saya mau tanya dulu nih, perasaan Kakak hari ini tuh seperti apa? Oke, makasih Kak Ayu. Perasaan saya tentu sangat senang sekali ya. Terlebih lagi tadi saya lihat nih di kolom chat, kita lihat bahwa Mhm. yang hadir hari ini nih dari seluruh penjuru Indonesia ya. Seluruh, ya. Ada yang Iya, paling betul jauh sekali nih Kak. dari Depok nih, dari Mega. Ya. Luar biasa, salam Baik kenal semua Kakak. yang telah bergabung pada hari ini. Jadi tentunya pada hari ini kita akan ngobrol banyak ya, Kayu ya, seputar tentang MC. Benar sekali. Baik Kakak, nih dari sini sudah banyak sekali yang bergabung hari ini Kak ya. Udah ada 33 orang yang bergabung pada malam hari ini. Mungkin karena talk show kita tentang tema serunya berprofesi sebagai MC merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang pengen banget dipelajari oleh teman-teman yang ada di sini mungkin sekarang ini Kak ya. Makanya lumayan ada yang banyak bergabung pada malam hari ini Kak ya. Mungkin kita bisa korek-korek nih dari Kak Ihsan, apa saja sih pengalaman-pengalamannya selama ini, Kak? Oh, ini ada dari Kalimantan Timur, Kak, ternyata, Kak. Baru ngechat, Kak, ya. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, Kak, yaitu serunya berprofesi sebagai MC, ya, Kak, ya. Ini kakak kan sudah lama sekali nih berkecimpung di dunia per-MC-an, Kak. Kurang lebih 6 tahunan ya, Kak Ihsan, ya. Wah, berarti pengalamannya sudah lumayan sangat banyak berarti Kak ya. Berarti udah sering mengisi atau menjadi MC di berbagai event Kak ya berarti ya Kak ya. Ini sesuai dengan tema Kak, serunya menjadi MC. Kira-kira selama Kakak selama ini menjadi MC, apa sih serunya Kak menjadi seorang MC? Boleh di-spill-spill sedikit deh Kak pengalaman Kakak selama ini Kak. Silakan Oke, Kakak. makasih Kayu. Pertanyaannya bagus Iya. banget ya, karena memang temanya adalah serunya berprofesi sebagai MC. Jadi kalau Mhm. ngomongin serunya jadi MC itu apa, banyak banget ya. Mungkin saya yakin juga teman-teman yang udah join hari ini, sebagian udah ada yang jadi MC juga. Kalau saya sendiri, Kayu nih, kalau ngomongin tentang serunya jadi MC, yang pertama tuh menurut saya adalah pekerjaan yang kalau kita kerjakan dari hobi yang dibayar, itu seru banget tuh pasti. Jadi kayak MC Ya. kan, termasuk kan kita hobi ngomong misalnya ya, hobi ngomong terus tiba-tiba kita ngomong doang, kata orang ngomong doang, tapi bisa dibayar. Terus serunya lagi adalah ketika saya jadi MC, saya juga bisa diundang lah ke beberapa kota yang ada di Indonesia dan nggak ngeluarin apa-apa, kita hanya membawa skill kita sebagai MC. Itu lebih seru lagi. Dan banyak banget sih keseruannya karena dari MC ini kebetulan kan saya ini full time MC Kak ya. Mungkin sebagian Mhm. orang ada yang freelance, kalau saya kebetulan full time MC. Saking serunya karena saya berani jadi full time MC, maka udah bisa kehitung lah ya dengan pekerjaan yang mungkin jam kerjanya beda dengan orang-orang kantoran yang 9 to 5 gitu. Jadi dengan waktu yang fleksibel tapi penghasilannya nggak fleksibel gitu. Jadi bisa Hmm. full time lah secara penghasilan. Kalau kerjanya freelance, penghasilannya full time lah, kurang lebih gitu.
Jadi kalau dibilang serunya kurang lebih kayak gitu, Kayu. Jadi banyak banget keseruannya kalau mulai jabarin satu-satu kayaknya kita bisa bahas sampai jam 9 kalau ngomongin serunya doang. Iya, benar sekali Kak. Berarti awal Kakak menjadi MC itu berasal dari hobi berarti Kakak ya. Jadi Ya, akhirnya betul. bisa menjadi apa namanya sebagai Pekerjaan. pekerjaan buat Kak Ya. Ihsan ya, bahkan sampai menjadi pekerjaan utama bagi Kak Ihsan tersendiri ya Kak ya. Oke Kak, Kakak kan jam terbangnya udah tinggi banget nih. Kalau menurut saya ya secara pribadi jam terbang Kakak udah tinggi banget nih jadi MC. Dari sekian event itu yang pernah Kakak pandu ya selama ini, apa sih yang bikin Kakak harus kerja keras banget dalam nge-MC-in acaranya supaya bisa tetap terlihat profesional Kak? Oke, jadi mungkin tantangan ya, tantangan Ya, yang paling betul. sulit kali ya selama saya jadi MC ya. Hmm, ya. Kalau saya pribadi tuh sebenarnya paling sulit itu adalah MC informal, Kak Ayu, sebenarnya. Oh, Mungkin ya, ya. kalau teman-teman yang biasa bawain acara formal, ketika dihadapkan dengan acara yang informal, itu akan jadi challenge tersendiri. Kenapa kayak gitu? Karena kalau acara informal, kita tuh mesti nyiapin banyak bahan buat interaksi sama audiens, buat kita membangun suasana, gimana kita ngisi kekosongan-kekosongan acara. Nah, itu biasanya tuh jadi PR tersendiri tuh buat kita tuh. Mungkin buat yang awal-awal jadi MC akan bingung nih, "Aduh, ngomong apa ya di sesi ini ya?" Nah, makanya pertama kali saya nge-MC itu, kadang saya pusing banget mikirin bahan-bahan untuk diisi pada saat jadi MC informal. Jadi tantangan paling sulit sebenarnya adalah MC informal. Tapi kalaupun di acara formal formal juga ada, beberapa kali saya mengalami kesulitan di awal-awal, karena kondisi suara saya, Kak sebenarnya. Hmm, Nah kan kalau di formal baik, itu baik. kan kadang kita cenderung ya, mayoritas tuh harus suaranya minimal tuh agak berat gitu. Jadi kayak Berat. misalnya, "Selamat pagi Bapak Ibu dan tamu undangan berbahagia." Jadi di agak pakai tone suara rendah gitulah. Nah di awal-awal tuh saya nggak bisa kayak gitu. Jadi di Hmm, awal-awal mesti belajar dulu biar kita bisa pakai suara terberat kita atau tone suara rendah kita, sekaligus juga kita pelajari cara pembawaannya. Kan beda ya, formal sama informal Kak Ayu ya. Kalau ya betul. informal mungkin kita lebih ekstrovert lah, lebih seru gitu, huru-hara, hahihi. Iya. Nah, kalau yang formal kan kita masih agak cool, Hmm, agak elegan. Nah, itu mungkin beberapa tantangan tuh, Kak, walaupun memang kalau dibilang awal-awal semuanya sih sulit sih, karena butuh pembiasaan, butuh pembelajaran jadi MC. Yang kata orang ngomong doang, tapi ternyata ketika saya terjun langsung jadi MC, kalau mungkin pertama-tama di acara-acara kampus sih kita enak ya, karena iya. audiensnya tuh mungkin masih setara sama kita. Asik. Iya, tapi ketika kita udah mulai profesional kan audiensnya beda-beda tuh. Ada yang pekerja swasta, pekerja negeri, apalagi yang Hmm, usianya mungkin di atas kita. Itu kan biasanya kan lebih memperhatikan kita kan. Nah, itu jadi tantangan tersendiri tuh buat kita belajar lagi gimana penggunaan katanya, penyesuaian pembawaannya dan lain-lain. Jadi sebenarnya semuanya tuh tantangan sih buat kita ketika menjadi MC profesional sih, Kak, Ayu sih. Kalau dibilangin yang mana yang sulit, tantangannya gimana, ya itu masing-masing acara sama-sama ada sulit ya. tantangannya, betul. Oke, pasti ada tantangannya Kak ya. Berarti baik itu di MC formal maupun MC informal sama-sama ada tantangannya Kak ya. Cuman Betul betul bedanya betul. sangat berbeda sekali ya. Kalau di MC informal kita dituntut untuk menjadi apa namanya lebih gimana membuat event itu menjadi seru Kak ya. Betul. Improvisasinya lebih banyak di situ berarti ya. Oke Kakak. Nah, di sebuah acara nih Kak, tentu hal yang tidak terduga itu pasti nih Kakak alami ya, tidak bisa kita hindari, terutama nih misalnya ada narasumber yang telat datang nih Kak. Sebenarnya saya pernah kejadian seperti ini Kak, ada narasumber telat datang. Kebetulan saya pernah didapuk jadi MC, cuman ya saya masih pemula ya Kak ya, jadi saya masih belajar-belajar, tapi pertama kali belajar tiba-tiba saya langsung cek gitu, narasumbernya itu yang pertama tampil sama yang kedua belum datang Kak. Nah, kira-kira kalau hal terjadi seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang MC Kak, biar acara tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh panitia tentunya gitu. Oke, ya, memang kadang jadi MC itu banyak banget ya challenge-nya di hari H ya. Challenge-nya. Iya, jadi Betul betul kadang betul. nggak banyak banget lah input-input tambahan lah. Bisa jadi perubahan rundown acara atau Hmm. ada narasumber yang belum hadir. Nah, kalau pengalaman saya ketika mengalami kondisi narasumber yang belum hadir,
Yang pertama tentu saya akan konfirmasi dulu ke panitia atau Hmm, IO, baik. kehadirannya ini telatnya berapa menit gitu. Mm-mm. Misalnya di IO menyampaikan sekitar 10 sampai 15 menit nih Mas Ihsan. Nah, itu kan masih bisa kita kontrol tuh, di mana kita harus cari cara untuk mengisi kekosongan tersebut. Nah, kalau saya biasanya pakai smooth ice breaking sih, Kak sih. Nah, smooth ice breaking tuh salah satunya adalah berinteraksi dengan audiens. Ya. Gitu. Jadi misalnya kalau acaranya kayak seminar kayak gini nih, kita bisa coba ajak Hmm. ngobrol audien dengan membahas tema acaranya. Atau kita bisa interaksi yang sederhana lah, kayak tadi kan kita coba tanyain dari mana aja asalnya. Coba di sini yang di Depok mana, nanti kita bisa ajak ngobrol nih orang Depok gitu. Gimana hari ini tadi perjalanannya bla 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 bla. Jadi kita coba cari bisa dilakukan sama audiens. Nah, tapi Hmm. kalau misalnya nih, telatnya lama banget 1 jam gitu ya. Nah, ini saya pengen kasih saran juga sama teman-teman, jangan dipaksain teman-teman kalau kalau kita untuk mengulur waktu selama itu. Jadi kita mesti tahu nih, kita punya batas waktu buat ngulur acara tuh berapa menit. Misalnya saya pernah kejadian mungkin sekitar sebulan lalu ya. Sebulan lalu saya jadi MC dan ada sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan gitu kalau nggak salah. Seingat saya Gubernur Sumatera Selatan, tapi beliau diinfokan katanya 5 menit lagi, Mas Ihsan 5 menit lagi gubernurnya datang, jadi boleh nggak diisi ice breaking dulu? Oke dong. Saya karena Hmm. kebetulan punya bahan ice breaking banyak, saya isi nih. Saya isi ice breaking 5 menit pertama, belum datang juga gubernurnya. Udah kelar kan, udah selesai ice breaking pertama, saya konfirmasi lagi sama IO-nya. Mas Ihsan sebentar lagi. Nah, sebentar lagi ini kan kata-kata yang nggak pasti kan, berapa menit lagi kan. Akhirnya diminta coba Mas Ihsan 10 menitan lagi deh isi ice breaking lagi atau bisa interaksi lagi. Ya udah, saya isi lagi nih sampai 10 menitan. Akhirnya, nggak terasa saya ngisi ice breaking tuh 30 menit dan gubernurnya belum datang juga. Nah, ketika bahan kita udah misalnya udah mau habis nih, kita bisa sampein ke panitia. Misalnya kayak diisi kosong dulu tuh nggak masalah sebenarnya teman-teman. Jadi misalnya kita udah cukup nih 30 menit batas untuk mengulur waktunya. Sebenarnya kita nggak mesti perform juga nggak ada masalah, selagi bisa diisi dengan yang lain. Contoh misalnya diisi dengan musik. Yang penting adalah kita menyampaikan informasi ke audien. Contoh, Bapak Ibu dan tamu undangan berbahagia, saat ini kita sedang menunggu kehadiran Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang sedang dalam perjalanan. Jadi, kami mohon kesediaannya untuk dapat menunggu sejenak. Udah, kita udah kasih info, musik main dari panitia. Udah, itu kenapa kayak gitu? Karena untuk mengamankan profesional kita gitu. Karena Hmm. ketika kita mengisi sesi kosong tapi kita nggak ada bahan, apalagi sampai krik-krik ya, nah itu kan secara nggak langsung nanti bisa nurunin value kita tuh sebagai MC tuh. Jadi kayak, nih MC-nya ngomong apa sih? Nah mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin tuh, lagi coba ngejokes, lagi coba interaksi, mungkin bahannya kurang dipersiapkan dengan baik, jadi ada audiens tuh yang mikirnya sampai kayak gitu tuh. Nah, untuk menjaga hal kayak gitu, atau kita dinilai kayak kurang berkualitas, lebih baik kita amanin dulu nih, kita sanggup ngulur waktu tuh berapa menit. Nanti kita sampein ke IO-nya, karena diisi dengan lagu pun sebenarnya nggak ada masalah, Kak Ayu. Jangan Hmm. sampai kita coba paksain gitu, kita coba ngisi kekosongan yang jaraknya cukup lama ya. Kalau 5 sampai 15 menit sih kita wajar, harus bisa lah. Tapi kalau udah di atas itu kita harus ngisi kekosongan, apalagi kita yang notabene nih misalnya nggak suka bikin stand up komedi atau nggak suka bikin hal-hal yang ada jokes-nya gitu ya, itu kan agak susah ya. Nah itu jadi PR buat kita. Semakin kita kelihatan nggak ada persiapan, kita nggak ada bahan, orang jadi annoying biasanya tuh kayak ngelihat, "Nih MC-nya Hmm. ngapain sih?" Nah, itu nanti malah yang ada menurunkan nilai profesionalitas kita. Jadi saran saya sih kita harus tetap koordinasi sama pihak penyelenggara sih, gitu. Dan kita harus ngasih edukasi ya. Maksudnya kadang tuh ada IO yang kurang ngerti juga, taunya MC tuh harus ngomong terus gitu. Padahal nggak harus ngomong terus juga, kita juga harus bisa kasih pengertian ke mereka kalau diisi musik nggak apa-apa kok, asal kita kasih informasi ke audien, ini kosongnya tuh kenapa, kayak gitu. Itu sih kalau kalau saya sih biasanya kayak gitu, Kak Ayu, makanya kita masih ada stok sih.
stok untuk Hmm. mengisi kekosongan. Berarti bisa dilakukan icebreaker atau hal Betul, lainnya berarti Kak ya. betul, Tapi betul. kalau misalnya seperti ini Kak gimana ya Kak ya? Misalnya kan narasumbernya itu ada dua atau tiga. Misalnya kalau kita majukan ke narasumber yang nomor dua dulu, nanti yang nomor satu kita Boleh, suruh ke belakang itu boleh, boleh boleh. Kak ya berarti? Boleh, boleh asal, boleh kayak gitu ya, asal kita terkonfirmasi dengan IO ya atau penyelenggara. IO-nya. Oke. Jadi kita ingat kita nggak bisa ngambil keputusan sepihak gitu juga. Kita Mhm, mesti izin benar. dulu lah sama IO-nya gitu. Ini boleh nggak kita ngasih saran gitu kan? Ini boleh nggak kalau misalnya narasumber yang kedua kita majukan dulu nih jadi yang pertama untuk mengisi waktu yang Ya. pertama biar nanti panitia itu bisa konfirmasi ke pembicara pertama. Narasumbernya, pembicaranya. Heeh, jadi enak tuh nggak ada miskomunikasi kan. Nah, Ya, kadang tuh ada betul. beberapa MC yang ngambil keputusan sepihak. Nggak salah, Hmm, itu kurang tepat sih. Gitu, karena nanti ada miss nih. Karena kan kita kerja kan kerja bareng ya kalau lagi event ya. MC memang kita jadi pemandu acara secara full nih. Kita yang megang mic nih, kita yang jadi leadernya. ya, Cuma kita kan juga ada orang di belakang kan yang ya. membantu kita lah kurang lebih kayak gitu. Jangan sampai nanti kita jadi omongan juga gitu. Misalnya, "Kayu gimana sih? Kok nggak nanya kita dulu?" Nah, itu nanti Hmm. bahaya tuh buat pekerjaan-pekerjaan kita selanjutnya. Karena kan kita berrelasi ya. Secara Berelasi ya, secara ya. pekerjaan tuh kita harus pinter-pinter jaga networking lah. Kalau buat MC apalagi jaga hubungan sama IO atau penyelenggara acara itu paling penting soalnya Kayu. Berarti di sini intinya kita komunikasi dengan IO Betul, atau penyelenggara berarti ya betul, betul, Kakak ya. betul. Harus, harus. Oh, iya. Oke Kak, kalau semisalnya tiba-tiba ada panitia datang nih, ganggu banget jalan acaranya. Tiba-tiba dia ngubah nih rundown acara tersebut, apa sih yang harus kita lakukan Kak di situ? Ngubah tuh maksudnya kita dibisikin gitu sama Iya, panitia atau gimana? dibisikin. Hmm. Dibisikin kayak pernah saya mengalami Hmm, sendiri Kak hmm. ya. Cerita sedikit nggak apa-apa Kak ya? Boleh nggak apa-apa dong. Boleh ya. Oke, kemarin saya kebetulan didapuk untuk menjadi MC suatu workshop di dinas Kak, dinas pendidikan terutamanya itu ya Kak ya. Nah, di sana katanya Pak kepala dinas dibilang datang, Kak, nanti kepala dinasnya datang, tolong nanti ada penandatanganan MOU gitu. Hmm. Tiba-tiba datang lagi, Kak, kepala dinasnya nggak jadi datang. Oh ya ya ya, nanti penandatanganan MOU-nya diwakilin oleh siapa gitu. Ntar lagi datang, Kak. Katanya datang, Kak, datang, datang. Nggak jadi datang. Ntarnya udah acaranya udah tanda tangan MOU, tiba-tiba bapaknya datang diminta ngulang acara lagi. Kayak gitu, Kak. Diminta ngulang acara tanda tangan MOU-nya begitu. Sempat saya kejadian seperti nah itu dah saya sempat bingung wah Hmm. ini gimana nih caranya saya harus ngomong gimana caranya harus gini jadi di situ benar-benar saya diuji banget jadi MC dan itu baru pertama kali lagi saya jadi MC-nya Kak itu tertantang sekali sebenarnya itu ya saat-saat seperti itu Kak yang mau saya tanya gimana sih kita menanggulanginya apa sih yang harus kita lakukan pada saat-saat seperti itu Kak. Oke, kalau kita ambil konteksnya Mhm. adalah kasusnya Kayu ya, misalnya jadi MC, Ya, terus kita dapat bisikan pertama A, terus nanti nggak lama B, deh, ganti lagi ke A, C, gitu-gitulah ya. Dan akhirnya malah balik ya, lagi ke A lagi gitu ya, kurang lebih ya. ya, Nah, jadi sebenarnya sih kita ketika udah lagi jadi MC di suatu event, teman-teman, mau gimana pun perubahannya, ya, sebenarnya kita harus siap sih. Itu kunci pertamanya ya. Jadi ketika ada LOMC kita membisikkan sesuatu sama kita, misalnya, Mas, nanti ini ya, terus nanti berubah lagi misalnya nih, Mas, nanti ini ya, nanti ini, nanti. Terus nggak taunya, yang benernya yang A nih, balik lagi ke awal. Mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun mood kita misalnya bete nih, aduh, ini yang bener mana sih gitu ya. Tetap ya, secara profesional kita harus ya mengikuti arahan penyelenggara acara mau nggak mau karena kita nggak punya suatu power buat ya tadi mhm, kita ngambil keputusan sepihak karena kita kan sebenarnya kan adalah tangan kanannya penyelenggara acara kan. Nah, kalau benar benar. ngomongin tangan kanan penyelenggara acara berarti kan kita ikutin nih maunya penyelenggara acara kayak gimana. Nah, paling bedanya itu teman-teman dan Kayu. Kalau misalnya udah Ya, pengalaman, ketika ada banyak perubahan kita ya udah kayak oh ya siap siap udah siap aja nggak banyak bingungnya gitu tapi kalau misalnya memang awal-awal saya juga dulu ngalamin mhm, ketika ada perubahan yang kita bingungin kan adalah biasanya ada menyiapkan kata-katanya ya kayak ya, menyiapkan bridgingnya lah ibaratnya misalnya udah kelewat
tapi kita mesti ulang lagi. Ulang Kan kita lagi. nggak mungkin misalnya dengan simpel kita bilang, mohon maaf Bapak Ibu semua, acara kita ulang lagi karena kan kita nggak mungkin kasih tahu kan alasannya misalnya kan. Kita bisa harus pintar merangkai katanya sih, itu kata kunci yang paling susah adalah ketika belum pengalaman, kita harus mikir cepat untuk merangkai kata biar walaupun itu kelihatannya masalah, tapi nggak kelihatan kayak masalah gitu, Kak, Ayu. Itu yang jadi Hmm. PR sih buat kita semua nanti semasa perjalanan karir nih pasti akan ngalamin kayak gitu. Karena dulu saya juga kayak gitu ngalamin kok, perubahan A nggak jadi, B, nggak taunya C nggak jadi jadinya A lagi. Biasanya kan itu kalau kita acaranya yang ini ya, negeri ya. Biasanya kalau kedatangan Oke. pejabat-pejabat negeri itu hal kayak gitu lumrah terjadi, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada kesempatan ada menterinya yang sambutan, ada kayak tadi kepala dinas dan segala macam, itu adalah hal yang lumrah akan kejadian, Hmm. pasti. Karena biasanya info-info kedatangan menteri dan segala macam tuh ada yang nggak pasti biasanya. Ya. Jadi nanti ada perubahan dadakan, ada yang mewakili sambutan biasanya. Nggak taunya yang mewakili udah siap, menterinya tiba-tiba mau datang. Itu udah hal yang akan terjadi di sebuah event. Jadi cara menanggulanginya adalah ya siap mau nggak mau. Jadi kita harus oke, ada perubahan ini. Oke, jadi udah nggak ada isu tuh di situ. Yang penting tadi Hmm. itu fix aja. Jangan sampai kita salah menyampaikan informasinya itu sih Kayo sih, gitu. Ya. Berarti tetap ya komunikasi kita Harus. kepada panitia penyelenggara acara bagaimana apa yang akan terjadi selanjutnya begitu Iya, Kak ya berarti ya. betul betul. Oke Kak. Ini ada lagi nih Kak ya termasuk saya juga mengalami mungkin teman-teman di sini juga banyak yang mengalami Kak ya. Nah, mungkin bagaimana cara kita mengatasi kegugupan Kak. Nah, Mmm, mungkin bagi pemula, nggak pemula aja biasanya juga masih kadang-kadang rasa gugup itu masih ada Kak ya. Nah, gimana sih caranya menanggulangi rasa gugup agar nggak tiba-tiba kita ngeblank di atas Kak ya di atas panggung ketika kita membawakan acara karena kan kalau sudah gugup pasti tiba-tiba kita ngeblank apa yang kita betul sudah betul. persiapkan tiba-tiba kita diam di depan apa ya selanjutnya saya harus omongin kayak begitu Kak. Nah, gimana sih caranya Kak untuk menghadapi hal tersebut ya terutama bagi-bagi MC pemula nih Kak. Mungkin di sini masih ada yang pengen jadi MC, mau jadi MC, mungkin yang masih jadi MC pemula atau mungkin udah pernah jadi MC tapi, masih ada rasa gugup itu, Kak. Nah, gimana cara ngatasinnya, Kak, gitu? Iya, jadi kalau ngomongin gugup sih sebenarnya semuanya gugup ya Kayu, yang mau yang Mhm, pemula, ya, mau yang udah profesional, kayak saya pun masih ngalamin gugup, gitu. ya, Yang penting kuncinya sih satu teman-teman, kita tuh memang sebelum terjun jadi public speaker sih harusnya tuh kita udah cari tahu dulu nih, sumber kegugupan kita tuh kegugupan apa kita. sih iya. Jadi kan biasanya beda-beda nih, misalnya kayak saya, misalnya kalau dulu tuh gugup kalau misalnya audiensnya itu misalnya punya titel, punya pangkat dan lain-lain lah, itu dulu Benar-benar sekali, misalnya. Kak. Nah, dan nanti kita bisa cari tahu nih karena tiap orang biasanya beda-beda. Nah, kalau misalnya kita udah menemukan kita gugupnya kenapa, itu nanti kita bisa obatin tuh masing-masing tuh punya cara untuk mengatasi gugupnya masing-masing. Contoh misalnya kalau gugupnya Mhm, karena ketemu sama orang hebat, itu adalah salah satu kesalahan mindset teman-teman. Kenapa? Karena aneh ketika kita bisa ketemu orang hebat, tapi kita gugup tuh aneh. Padahal itu adalah momen yang bagus buat kita gitu. Kayak saya pertama kali waktu itu datang langsung ke kantor Kementerian ini ya, Bu Susi apa ya? Sosial ya? Kementerian Sosial. Nah, itu dulu saya datang ke tempat beliau, itu private banget teman-teman acaranya. Cuma 30 sampai 50 orang lah di situ. Saya hadap-hadapan langsung sama Bu Susi, itu bener Bu Risma, sorry, Bu Risma berhadapan langsung, gugup, gugup banget. Tapi tadi karena saya tahu ini mindsetnya salah nih kalau gugup. Jadi kita harus coba ubah dulu mindsetnya biar bisa mmm, berpikir kalau ini tuh momen emas loh. Harusnya saya percaya diri dong, nunjukin kalau saya pantas di event tersebut. Ada lagi cara-cara sederhana lah. Cara-cara sederhana tuh kalau gugup biasanya bisa pakai kita metode relaksasi ya. Kita misalnya kayak tarik napas dulu, kita buang gitu. Jadi kan biasanya kan kalau lagi gugup tuh adrenalin kita tuh lagi tinggi biasanya. Atau yang kedua
kita lagi banyak overthinkingnya tuh. Jadi kalau nggak adrenalin kita tinggi, overthinking kita kebanyakan, itu faktor kegugupan. Nah, kalau kita udah tahu nih, hal-hal kayak gitu sebenarnya kita udah bisa ngatasin sih. Yang penting nanti kita tahu gimana cara kita punya pola sendiri sih. Sebelum tampil misalnya kayu nih, sebelum tampil gugup, Ya, tapi harus punya pola nih. Harus ngapain dulu biar nggak gugup. Ada yang dengerin lagu dulu, ada yang mesti baca skripnya dulu. Nah, biasanya kan gugup itu karena tanda nggak siap juga sih. Salah satu kenapa orang gugup adalah tanda dia nggak siap. Nah, kalau nggak siap berarti kan solusinya adalah mempersiapkan kan. mempersiapkan diri. Nah, bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan materi. Jadi yang paling kunci adalah mempersiapkan diri sih. Jadi yang penting kita tahu kita gugupnya kenapa, terus kita harus nemu nih gimana caranya obat untuk gugup kita itu sendiri. Bisa tadi ya, bisa kita coba cari tahu dari mindset kita bener atau salah sih kalau mikir kayak gitu, karena biasanya overthinking tuh. Yang kedua, kalau belum siap, ya kita siapin. Kita deg-degan nih ketemu Bu Menteri, ya kita siapin biar nggak deg-degan tuh, misalnya skripnya kah, biar nanti penyampaian kita bagus, kita coba latihan dulu di depan kaca. Nah, sebenarnya semakin kita siap, biasanya tuh gugupnya hilang sendiri sih. Biasanya Hmm. gitu. Jadi semakin kita siap dengan diri kita, gugupnya hilang. Karena saya ngalamin kayak gitu kayu waktu awal-awal MC formal sih. Kan saya basicnya Ya, so informal dulu baru formal. Jadi ketika yang informal kan nggak banyak aturan ya, dalam arti yang penting audien tuh seru, audien enjoy, senang, seru. iya, kita bisa interaksi. Nah, ketika di formal, kita kan banyak aturan tuh, banyak pemilihan kata yang harus sesuai, nggak boleh asal. Itu saya Hmm. dulu ngalamin keringetan dulu, karena tadi sebenarnya faktor nggak siap sih. Faktor nggak siap, nggak mempersiapkan dengan baik. Akhirnya saya coba persiapkan skripnya, saya hafalkan. Nah, ketika saya udah mulai hafal, tahu cara penyampaiannya gimana, sekarang ya ketika dadakan disuruh formal juga aman-aman Ya, aja karena aman-aman tahu aja. udah cara untuk mempersiapkan dirinya gitu untuk menghadapi kondisi tersebut. Jadi kata kuncinya sih persiapan diri sih buat menghilangkan gugup tuh di situ sebenarnya. Sama pembiasaan ya. Persiapan diri sama pembiasaan sih kayu sih. Hmm. Berarti kita di sini harus mempersiapkan dengan Betul, sangat matang berarti Kak ya agar kita bisa menanggulangi gugupnya kita ketika kita menjadi MC. Selain itu juga kita apa namanya itu menenangkan diri ya, utamanya itu menenangkan diri dengan tarik nafas lah dulu atau bagaimana betul, biar kita bisa tidak gugup di atas panggung seperti itu. Itu ya Kak ya. betul, Baik betul. Kak, oke. Di sini Kak, saya mau bertanya lagi Kak ya. Apa hal penting yang harus diperhatikan ketika kita ditunjuk sebagai MC, Kak? Nah, kira-kira skill apa sih yang harus dimiliki oleh seorang MC? Terus apa sih, bagaimana sih caranya membawakan acara agar bisa enjoy, agar bisa seru, agar bisa menyenangkan, seperti itu, Kak. Oke, skill ya. Kalau ngomongin skill yang pertama Yuk. pasti public speaking ya kayu ya. Iya, Jadi buat betul. teman-teman kalau mau terjun jadi MC mau nggak mau, suka nggak suka, public speakingnya dulu diadain gitu skillnya. Ya nggak usah gimana-gimana skillnya, yang penting percaya diri dulu deh ngomong di depan orang banyak. Karena kan kita jadi MC itu nggak mungkin nggak ketemu orang banyak kan, pasti ketemu sama Benar. orang banyak. Itu dulu deh. Kalau itunya udah punya, baru teman-teman mulai pelajari yang namanya skill set jadi MC. Cari tahu gimana sih cara membawakan acara formal, gimana sih cara membawakan acara semi formal, gimana sih cara membawakan acara informal. Nah, cari tahu tuh. Karena tadi tiap acara pembawaannya tuh beda-beda. Kalau formal harus gimana, informal gimana, semi formal gimana. Nah, kita mulai kuasain dikit-dikit. Terus vokal juga penting teman-teman, karena jadi MC itu kan salah satu aset kita adalah suara ya. Jadi kalau suara kita udah habis, seret dan lain-lain ya udah, berarti perform kita nggak akan maksimal tuh. Jadi teman-teman mulai latihan vokal juga. Mungkin kemarin pernah sempat dibahas juga sama Mas Andrian ya, dimana kita harus pakai pernafasan diafragma teman-teman. Biar pertama suara kita lebih jelas, yang kedua biar kita nggak gampang capek kalau ngomong teman-teman. Karena dulu saya ngalamin banget, waktu saya belum bisa menggunakan
teknik vokal yang tepat. Saya waktu itu MC wedding, itu kan durasinya biasanya 5 jam ya untuk akad resepsi. Eventnya 2 teman-teman, pagi ke siang dan sore ke malam. Nah, dulu karena saya belum terbiasa pakai diafragma dan belum tahu cara yang tepat, ketika saya nge-MC akad aman-aman aja lah, karena akad kan kita nggak terlalu banyak teriak-teriakan ya. Tapi ketika resepsi, itu kan kita mau nggak mau kan juga kadang kita harus bangun suasana ya. Karena kadang resepsi ada lempar bunga, ada games, ada kita ya ngajak have fun kayak joget-joget dan segala macam. Nah, itu kan kita butuh suara yang ekstra kan. Ketika kita nggak tahu teknik vokal yang tepat, mau nggak mau kita akan pakai suara langsung dari tenggorokan kita nih, yang mengakibatkan kita akan sreg nantinya. Nah, itu saya mengalami tuh, di event pertama, suara saya kayak habis kayu. Jadi pas di event kedua, saya ngerasa kurang maksimal, di akadnya oke lah, saya masih bisa kedengeran oke suaranya lah, tapi di resepsi malamnya, suara saya jadi nggak bisa keluar jelas gitu. Akhirnya saya coba pelajari dengan ikut les vokal waktu itu. Jadi saya les vokal bukan buat nyanyi sebenarnya, Nyanyi iya, tapi les vokal untuk memperbaharui kualitas teknik vokal saya. kualitas. Nah bener, ternyata saya selama nge-MC itu belum pakai diafragma, Kak Ayu, yang Hmm, mengakibatkan suara saya gampang capek, suara capek. saya gampang habis, kadang juga kedengerannya tuh kayak mendem. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin nih, kita walaupun udah pakai mic ya, kita ngomong tapi kedengarannya tuh kayak mendem Mendem. gitu suara kita. Nah, itu biasanya faktor belum menggunakan teknik vokal yang tepat. Terus teman-teman juga udah mulai juga banyak baca buku sih biasanya kalau MC itu nyari informasi, baca buku buat apa sih? Ya buat kita dapat bahan buat improvisasi sebenarnya teman-teman. Ya semakin banyak kita tahu sesuatu, semakin gampang kita buat improvisasi. Terus juga ice breaking dan lain-lain nih Kak Ayu. Makanya kalau ngomongin skill MC itu agak banyak sebenarnya kalau kita mau Banyak. bahas hari ini. Gitu, yang penting tadi teman-teman selain public speaking, yang kedua pelajarilah cara membawakan tiap-tiap acara kayak gimana, terus perbaharui atau pelajari teknik vokal yang tepat, ice breaking-nya coba cari tahu dan lain-lain. Jadi kurang lebih itulah skill set untuk jadi MC yang harus dimiliki kalau mau teman-teman jadi MC profesional ya, yang dibayar ya cukuplah buat jajan-jajan batagor lah kayu ya. Itu Ya. kalau misalnya mau kayak gitu. Oke, Kak, berarti skillnya tuh harus public speaking dulu, bagaimana kita Betul. mengolah vokal kita, sampai harus belajar les vokal ya, Kak Isan ya. Memang benar sih, Kak, kalau masalah dengan vokal gitu memang menggunakan diafragma itu lebih bagus ya. Kalau nyanyi pun tanpa menggunakan suara diafragma memang capek banget, Kak. Iya, Bahkan betul. tidak bisa, satu lagu aja nyanyi udah capek gitu loh, Ngos-ngosan Kak. kan biasanya kan? Ngos-ngosan, ya betul sekali. Tapi kalau udah biasa menggunakan diafragma, mau 5 lagu, mau 6 lagu pun bisa dinyanyikan. Jadi memang benar sih Kak, tes vokal itu penting banget gitu. Oke Kak, ketika kita sudah dipercaya menjadi MC nih Kak, hal apa saja sih yang harus kita hindari supaya acara kita bawakan berjalan dengan baik dan lancar Kak? Pasti ada suatu hal yang harus kita hindari biar acara kita, wah apa nih acaranya kok kayak begini, supaya tidak ada yang mengatakan seperti itu nih ketika kita jadi MC. Nah, apa sih hal-hal yang harus kita hindari, Kak, ketika kita jadi MC? Mungkin Hal yang ada harus dari Kak Isa. dihindari. Mhm. Ada konteks contohnya nggak, Kayu? Misalnya Kayu mungkin ada pengalaman tersendiri Kalau pengalaman tersendiri sih saya nggak ada sih, Kak, ya. Mungkin, dari teman-teman yang lain mungkin ada pengalamannya, saya juga kurang tahu, Kak. Mungkin ada suatu hal, yang nggak boleh kata-kata mungkin dilakuin ya? yang nggak boleh Oke. kita lakuin lah, gitu Oke lah oke. misalnya, Kak, ya, Jadi heeh. jadi mungkin sebenarnya yang harus dihindari sih salah satunya adalah kesalahan dalam penyebutan nama sih, Kayu sih. Itu Parah paling itu kalau itu. paling itu pertama paling fatal teman-teman ya. Jadi Iya. itu harus kita hindari banget. Makanya sebelum kita perform, biasanya kan kita menerima skrip ya atau data. Itu kita mesti konfirmasi tuh teman-teman terkait namanya. Nama itu kan ada yang penyebutannya sama dengan tulisan, ada yang penyebutannya beda dengan tulisan. Ya, Itu kan kita mesti konfirmasi tuh, ya, penyebutannya kayak betul. gimana. Terus terkait juga biasanya titel ya, karena kadang orang Indonesia itu lebih senang disebut namanya dengan Ah,
titel. Titelnya. Betul, betul. Jabatannya jangan sampai salah, itu juga jadi salah satu kaidah standar MC profesional lah. Kalau itu dulu udah bisa kita selesaikan, kita nanti biasanya next nih ke penggunaan kalimat-kalimat. Misalnya kayak kalimat yang kita sering dengar kan misalnya kayak kita panjatkan puji dan syukur kayak gitu-gitu. Nah, kita Hmm. bisa upgrade tuh kata-kata kayak gitu biar seenggaknya kita nggak pakai template lama terus, Kayu. Kita bisa pakai template yang baru, biar kita lebih punya value lah sebagai MC. Terus lagi, apalagi yang bisa dihindarin, yang dihindarin nih yang paling sering dilakuin ya. Biasanya tuh kita harus jaga attitude sih, teman-teman. Jadi itu paling penting, teman-teman. Ini sebagai di dunia MC nih, pengalaman saya, kadang yang dinilai sama klien itu bukan skill kita doang, tapi Attitude attitude juga berarti. kita. Jadi salah satu hal penting. Karena kalau ngomongin skill, ya mohon maaf ya, paling kayak kita kalau ada 10 orang MC nih yang udah pengalamannya sama 6 tahun, kita bisa bilang secara pembawaan udah punya karakter masing-masing kan. Jadi bisa dibilang selevel semua lah untuk pembawaan gitu. Tapi belum tentu nih attitude-nya nih. Attitude dalam arti pertama ketepatan datang acara. Kan ada nih MC misalnya acaranya jam 9. Harusnya kita datang tuh jam 7 misalnya. Buat apa sih datang 2 jam lebih awal? Buat ganti baju, buat preparation gitu. Tapi ada MC yang datangnya telat. Misalnya acara jam 9 dia nyampainya mendekati waktu mulai. Misalnya jam 8.55. Ya udah, itu udah wassalam biasanya tuh. Karena Hmm. telat jadinya besok udah diganti pasti. Gitu. Jadi masalah attitude tuh jadi salah satu hal yang penting buat kita bekerja sebagai profesional sih. Jadi selain skill, kita juga di mata klien tuh biasanya etika kita tuh diperhatikan banget sama klien. Itu paling penting. Jadi yang paling dihindarin sih itu sih, kita harus jaga etika sih, kayu tuh paling penting banget sih kalau saya lihat ya. Karena Hmm. ini ada pengalaman yang unik juga nih kayu ya. Jadi saya kan Ya. sebenarnya kan selain jadi MC juga jadi icebreaker buat acara meeting ya, meeting atau training. Nah, meeting saya tuh biasanya bukan meeting-meeting kecil kayu, jadi meeting-meeting gede. Misalnya kayak meeting kementerian yang Hmm. audiensnya tuh 200, 300. Jadi ibaratnya saya harus ngisi ice breaking, ibaratnya kayak stand up comedy lah, dikasih waktu 10 sampai 15 menit buat merefresh audien yang selesai meeting. Nah, seketika saya pernah digantikan lah. Jadi saya waktu itu bentrok event, jadinya Ya. saya ganti, saya nggak bisa ngambil eventnya, IO-nya cari pengganti yang untuk mengisi ice breaking. Tapi yang ngisi ice breaking yang gantiin saya itu terlalu over pembawaannya gitu. Nah, jadi sama orang kementerian dinilai kurang etis cara bawain ice breakingnya, cara menghiburnya, jadi langsung di blacklist. Itu depan saya banget. Tanya pas besoknya event sama saya cerita IO-nya ke Mas Isan. Kemarin kita ada pengganti misalnya namanya A, terus setelah selesai acara ternyata dari kementeriannya kurang oke karena pembawaannya bla 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 kurang kurang oke lah cara etikanya. Jadinya langsung Mas Isan, dia nggak boleh dipakai lagi buat kementerian ini. Kan sakit hati banget ya. Maksudnya kita dengerin itu aja, satu kesalahan aja jadi fatal banget gitu. Jadi nggak Ya, bisa benar. kita dapat kesempatan di event-event yang lain gitu. Makanya itu penting banget teman-teman jaga etika. Nah, biasanya nih yang paling worry nih buat MC-MC yang udah pengalaman biasanya nih ketepatan waktu. Agak agak menyepelekan acara tuh juga bahaya teman-teman. Jadi jangan sampai karena kita sering membawakan acara yang sama, kita jadi menyepelekan acara itu juga nggak boleh Hmm. kayu. Jadi banyak sih faktor-faktor yang harus kita hindari sebagai MC khususnya ya kalau mau Hmm. bertahan di industri kayak gini gitu. Karena kalau saya lihat nih kayu sekarang tuh MC udah agak masif banget perkembangannya. Ya. Jadi banyak banget yang muda-muda tuh udah jadi MC juga gitu. Ya, Jadi betul. kalau kita nggak coba jaga dengan baik nih profesi ini, maka siap-siap aja kan mudah digantikan dengan yang baru-baru gitu. Itu paling penting sih. Kalau buat kita ngomongin hal-hal yang harus dihindarin sih itu aja deh. Jaga etika Hmm. deh teman-teman. Etika kita harus dijaga. Cara kita ngomong sama klien, cara kita ya nego-nego dan segala macam itu mesti dipelajarin banget sih sebenarnya sih.
Oke, berarti banyak hal yang perlu kita pelajari sebenarnya untuk menjadi MC, Kak ya. Selain apa namanya skill-skill yang harus kita pelajari juga attitude utamanya ya, Kak ya. Ini pernah sih terjadi pada saya, Kak, pengalaman. Saya harus nge-MC berdua, Kak. MC informal, tetapi ada satu MC saya telat datang. Hmm. Saya udah di sana Kak, udah di Hmm. sana setengah jam sebelum MC saya udah di sana. Maunya saya itu kan mau nyinkronin sama teman saya yang lagi Betul, satu, betul. tetapi Nah, mereka malah tidak datang. Pada ujungnya nggak datang sama sekali Kak gitu loh. Jadi aduh. saya sendiri yang MC gitu. Saya tanya sampai sama panitianya, ini kenapa ya Kak kok nggak datang? Tak gituin. Oh ya nggak tahu ini saya sudah chat-chat katanya nggak bisa Aduh, masih di jalan ini dan bahaya segala sih. macam alasannya Kak gitu. Jadi, oh jadi saya sendiri dong sekarang MC-nya. Ya coba aja dulu sendiri gitu. Oh ya udah oke. Jadi mau nggak mau saya di situ harus profesional juga Kak. Kan tidak mungkin saya tiba-tiba nggak ini nggak itu. Nah Iya, gitu. ya Susah emang. sebenarnya. Kalau udah sebenarnya paling bahaya sih telat sih, Kayu sih. Paling bahaya tuh Ya telat. betul. Telat sama biasanya tuh salah ngelempar jokes itu juga bahaya sih Hmm, salah satu masalah faktornya. lepas Karena jokes. biasanya kan salah ngomong dikit itu jadi masalah kan. Karena ini pengalaman juga nih baru 3 minggu lalu nih. Kan saya kan MC Mhm. lamaran juga Kayu ya. Ya, Jadi ya. kebetulan saya kemarin dapat kesempatan MC lamaran untuk salah satu influencer lah. Artis, Mhm. aktris tapi nggak terlalu terkenal di TV, Terkenal. tapi dia di video series gitu. Nah, jadi dia seleksi MC ternyata banyak banget, nggak cuman sebelum ke saya ya. Kan kita ngobrol nih di meeting. Nah, saya Mhm. tanya kenapa akhirnya milih saya gitu. Dia cerita karena dia nggak suka kalau nanti ada MC yang bercandanya tuh kelewatan gitu kayu. Hmm. Terkadang memang ada yang seperti itu memang Kak. Oh, jadi Ya, dia betul jaga-jaga betul. banget. Makanya pas saya kirim video-video saya kan dia lihat, dia Ya. tertarik dan akhirnya milih saya gitu. Dan ini pengalaman juga nih Kayu. Jadi waktu saya pertama kali jadi MC, saya sebelum jadi MC lamaran itu kan saya handle IO ya. Saya punya Mhm. IO atau handle event. Jadi WO dulu nih Kayu. Jadi saya waktu jadi WO kan ada MC-nya kan. Ya. Jadi saya ibaratnya mengatur acaranya lah, tapi ada yang pemandu acaranya bukan saya sebelum saya belajar jadi MC lamaran. Jadi ada kasus di mana MC lamaran ini, walaupun udah senior nih teman-teman, kasusnya udah senior, dia bercandanya menurut saya juga kurang pantas. Jadi ketika Mhm. interaksi sama calon tunangan prianya, kan biasanya ada interaksi nih kayu nih kalau lamaran tuh. Misalnya kayak nanya apa kabar dan segala macam gitu ya. Nah, lagi basa-basi dia kayak nanya apa kabar dan segala macam, tiba-tiba dia ada kata-kata kayak gini buat bercanda. Mas, misalnya namanya Mas Faisal lah ya, ini nggak ada Faisal sini ya. Kita pakai yang anonim lah Faisal. Mas Faisal udah disunat kan? Kayak gitu kayu. Jadi kurang lebih dia niatnya ngelucu dengan bahasa sunat gitu ya. Tapi kan itu secara Ah, bercandaan kan kita bisa milih yang lain gitu ya. Maksudnya iya. karena ngomong kata sunat aja, itu yang punya tempat kaget. Nah, contoh kayak kasusnya kayak Gus Miftah kan kemarin kan, kesalahan penyebutan. Nah, MC juga kadang Ya. hati-hati banget nih teman-teman buat bercandaan sih. Makanya harus kontrol diri banget ketika jadi MC. Jangan sampai yang menurut kita lucu itu harus dilemparin semua. Enggak, kalau Mhm. saya pribadi adalah ini etis enggak? Kalau saya termasuk kayak gitu. Jadi ketika saya mau Hmm. ngelempar jokes, mau interaksi, pantas nggak nih dilemparin? Karena kejadiannya, kalau yang MC senior itu karena ngomong kata sunat doang, karena cuma nanya, Mas Faisal udah sunat belum nih? Itu sebenarnya audien tuh kaget semua. Karena audiennya Hmm. kebetulan salah satu anak pejabat. Jadi agak kaget, pada kaget, ah kok pertanyaan kayak gitu keluar dari MC. Jadi ketawanya tipis-tipis, termasuk saya dan yang punya venue nih. Karena kan saya waktu itu kerjasama sama venue kan. Venue juga kaget, ah kok nanya kayak gitu sih? Kenapa sih nanya kayak gitu gitu-gitu? Nah, akhirnya kelar acara Kak Ayu itu MC-nya untungnya dari venue baik sih mau ngasih tahu dia salahnya di mana. Tapi setelah disampaikan kayak gitu, udah nggak dipakai Ya. lagi. Nggak dipakai lagi. Iya itu udah paling fatal soalnya Kak Ayu. Jadi Iya, walaupun betul, betul, betul. satu momen gitu, satu momen nyebut satu kata salah dianggapnya fatal, ya udah kesempatan kita bisa jadi hilangnya di situ gitu. Makanya harus jaga-jaga banget sih kalau masalah kayak gitu Kak Ayu. Oh, itu. Berarti fatal banget ya, Kak, ya kemarin itu ya jadi sampai
tidak digunakan lagi berarti Kak ya. Jadi di sini tetap kita harus perhatikan jokes-jokes juga yang kita gunakan biar tidak menyinggung perasaan orang lain juga Kak ya Betul, berarti Kak ya. betul, betul. Oke, di sini Kak saya mau ada yang saya tanyakan lagi Kak. Ini kebetulan juga pengalaman pribadi saya juga, nggak masalah ya, Kak ya. Nggak apa-apa dong. Gini, oke gini Kak. Ini saya didapuk menjadi MC suatu event. Anggap aja lah event cosplay Kak ya. Mungkin Kakak pernah sering dengar ada event cosplay gitu ya. Pernah saya diminta untuk jadi MC di event cosplay dan kebetulan di hari yang sama itu ada event cosplaynya di mana-mana Kak. Ada 4 event kalau nggak salah di tempat di daerah saya itu di Denpasar gitu kan. Nah, pada saat saya nge-MC di sana, ternyata apa namanya tuh peserta belum datang, hanya ada beberapa peserta, audiens hanya ada beberapa Kak, tapi saya disuruh untuk memulai acara. Nah, tapi saya kayaknya ngeklik gitu Kak, gimana sih caranya biar acara tetap asik jalan, tetapi audiensnya cuma ada 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang kan gitu Kak, gitu loh. Saya sampai gini, beneran ini dimulai acaranya? Sampai saya begitu, Kak. Ya, Kak, ayo benar benar mulai aja. Saya sampai ini, aduh gimana caranya ini ya saya gini-gini gitu. Akhirnya ya sudah saya mulai. Jadi saya ajak ngobrol-ngobrol aja yang apa namanya, yang ada di situ dulu sih Kak sambil nunggu datang 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 selesai dari event yang satu biar dia datang ke eventnya kita. Seperti itu kemarin Kak masalah saya. Nah, seandainya ada hal seperti itu lagi enaknya gimana sih cara menanggulanginya Kak? Saya bingung sebenarnya kemarin itu. Tiba-tiba shock saya gitu. Nah, ini emang challenge banget sih, kayak. Jadi sebenarnya Iya, yang paling susah itu ya, paling susah itu adalah audiens semakin sedikit itu semakin susah sebenarnya. benar Itu benar. udah karena saya ngalamin sebagai ice breaker juga kan. Karena saya ngisi 200 orang, 100 orang, Tiba-tiba. 50, 15 orang saya pernah kayu. Semakin ke bawah, semakin susah Heeh. ternyata pas saya pengalaman saya pribadi nih, Iya, betul kok betul. kenapa semakin susah, karena tadi, semakin banyak kayak ketawa itu kan nular ya, jadi energi itu Mm-mm. kan nular biasanya, energi Benar audien. benar. Kayak kita misalnya ngelempar satu jokes itu lucu, kalau ada 300 orang, yang ketawa 10 orang, biasanya sisanya bisa ikut tuh, kayak tertawa atau merasakan keseruannya gitu. Nah, semakin sedikit, kalau kita nggak bisa bangun suasananya, maka kan semakin krik gitu ya, atau semakin tegang lah suasananya kan. Nah, jadi Iya, kalau betul kondisinya sekali kayak Kak. gitu tadi, agak susah sih sebenarnya kalau kita nggak nyiapin bahan. Kalau saya pribadi, Hmm, kan sebelum kita tampil kan kita biasanya kalau saya nyiapin nih, bahan. saya tanya dulu nih audiensnya siapa, gitu. Saya Hmm. tanya dulu audiensnya siapa, umur berapa, biar kenapa sih nanya kayak gitu, karena ketika dapat kondisi kayak Kayu tadi, kita Iya, kan butuh bahan interaksi nih, ngobrol nih. betul betul. Kita ada bahan yang bisa kita keluarkan. Jadi kalau ada yang bilang, MC itu improvisasi, iya betul Iya, improvisasi, betul. tapi ingat teman-teman, improvisasi pun sebenarnya udah dipersiapkan gitu. Iya, Nanti ketika interaksi baru nih, misalnya dijawabnya apa, kita baru kan ada jawaban-jawaban yang bisa kita kembangkan gitu kan. Nah, makanya kalau sebelum menghadapi kondisi kayak gitu, mau nggak mau, suka nggak suka, kita nyiapin bahan harus banyak. Karena ibarat kita mau iya, perang nih ya, kalau saya sih selalu analogikan tuh, kita mau perang nih, misalnya ada beberapa rusa lah gitu. Kita kan nggak mungkin dong bawa pistol isinya cuma satu kan. Karena bisa jadi ketika kita nembak, dor, nggak kena. Nah, mau nggak mau, kita harus nyiapin pelurunya banyak. Biar apa? Biar tadi, seenggaknya audiens kita tuh pasti kena nih dengan bahan-bahan yang udah kita siapin. Nggak mungkin dong kita nyiapin 10 bahan nih, semuanya nggak kena kan nggak mungkin. Pasti ada salah satu iya. yang nggak kena, ada salah satu yang kena. Kayak gitu. Jadi emang persiapan bahan sih harus di-prepare sih, kayu mau nggak mau, suka nggak suka. Karena kondisi Iya, kayak tadi, kalau kitanya nggak siap, ya tadi, aduh ngapain ya? Ngomong apa ya? Ice breaking-nya apa ya? Itu kan jadi bahan dong, jadi PR buat kita kan. Nah, jadi makanya saya selalu bilang persiapan tuh nomor satu sih kalau saya. Makanya saya mau event apapun sih kadang masih nyiapin bahan sih kalau untuk mensiasati kondisi kayak tadi. Karena kita nggak pernah tahu kan, IO nyuruh kita mulai jam berapa. Kita kadang nggak bisa nawar iya, ya. Misalnya nih, iya. di 10 orang, entar dulu gitu kan. Kita kan kadang nggak bisa nawar kayak gitu ya di semua acara. Ada IO yang nggak ngerti gitu, dalam arti Hmm, dia minta mulai, mau audiennya berapa, ya kita mulai. Nah, profesional kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bisa dong harus mulai bisa dengan ya. peserta yang
seperti itu. sedikit. Nah, paling saya mau ngasih pesan di sini adalah jangan terlalu memaksakan sih. Jadi Hmm, misalnya peserta 15 orang nih, sedangkan kita udah ajak interaksi tapi nggak kena. Nah, tapi kalau kita MC kan enak nih, MC kan kita bisa mulai opening kan. ya, Sebenarnya betul. pun opening kita satu arah itu nggak ada masalah gitu. Kita mulai tanpa interaksi, bangun suasana kalau memangnya nggak memungkinkan sebenarnya nggak ada masalah juga. Kita baik lagi nih, kondisi di lapangan nih pasti kita akan menyesuaikan masing-masing sih. Jadi benar-benar kita harus, kalau sekarang sih istilahnya tuh nalar MC-nya harus main sih. Jadi kita harus tahu nih, kapan harus interaksi, kapan enggak, ini bisa diajak interaksi atau enggak, itu kita mesti sadar betul gitu. Hmm, Makanya selain bahan, kita juga harus lihat kondisi di lapangan, memungkinkan kondisi atau lapangan. enggak. Ya, kalau nggak memungkinkan, ya jangan dipaksain gitu. Jadi Soalnya sempat gini Kak, iya, iya. Soalnya sempat seperti ini Kak, saya ngajak disuruh bikin bikin apa namanya ngasih kuis gitu. Oke, saya bisa. ajak ngasih kuis. Tapi dari peserta yang dari audiens yang ada diajakin main kuis nggak ada yang mau. Ada satu dua orang aja gitu. Susah lagi saya Kak. Ya udah berdua aja jadinya saya kasih kuis. Ada lagi yang saya ajak ngobrol-ngobrol. Kak boleh ya saya ngobrol sebentar sama kakak gitu. Ada yang nggak memang nggak mau diajak ngobrol Kak, nggak saya nggak mau ya susah lagi saya di situ saya jadinya gimana ya, berpikir lagi enaknya dikasih apa ini ya kayaknya audiensnya segini tapi pada apa nggak mau ditanya, pada nggak mau ikutan games, padahal gamesnya seru atau bagaimana saya bilang kan kemarin, tapi ujung-ujungnya nggak deh Kak makasih nggak deh mungkin karena malu atau bagaimana gitu kan Kak Ya, ya, jadi biasanya gitu di sih. situ Biasanya saya tuh anak-anak yang 17 tahun tuh kayak gitu, Kayu. iya betul. Iya, saya pengalaman tuh di MC Sweet Seventeen sih. Makanya Hmm. sekarang saya tuh kalau diminta jadi MC Sweet Seventeen, kadang saya tuh mikir 2 kali gitu. Karena pernah pengalaman udah 5 kali lah. Pertama kali MC Sweet Seventeen kondisinya kayak gitu Kayu. Jadi diajak interaksi susah karena mereka tadi ya malunya tinggi gitu. Jadi mereka kadang malu kalau diajak ngobrol, diajak interaksi. Tapi kan mau nggak mau kan kita harus deketin mereka ya. Kalau saya sih biasanya deketin gitu. Dan kadang kalau misalnya interaksi tuh jarang nanya, nanya dalam arti siapa di sini yang semangat, kan biasanya ada yang kayak gitu. Kalau saya kadang tuh Ada. kalau mau nanya audien yang kondisinya pasif kayak gitu, saya tembak Ya. langsung. Jadi saya cari ini yang mau saya ajak ngobrol siapa, langsung aja nembak. Banyak dari mana gitu. Jadi kan kalau ketika dia ditembak mau nggak mau kan dia ngejawab kan. Mau nggak Ya. mau dia kita interaksi sama kita lah. Itu salah satu Hmm. cara mensiasatinya gitu. Makanya kalau kondisi kayak gitu tadi lihat di lapangan, kalau misalnya kita interaksinya pasif, ya kita mau nggak mau ajak mereka biar aktif. Caranya tadi pendekatan ke merekanya harus bisa nih dimainkan gitu kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Kak ya atas penjelasannya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya nih Kak. Mungkin nanti kita akan kasih kesempatan ke Boleh, teman-teman boleh, boleh. lainnya untuk bertanya Kak ya. Ini gimana sih katanya Kak caranya mendapatkan job sebagai MC Kaknya? Ini mungkin banyak yang ingin bertanya seperti ini mungkin Kak ya. Teman-teman di sini mungkin pengen tahu juga Kak. Gimana caranya biar bisa mendapatkan job sebagai MC? Seperti Kakak nih udah 6 tahun berkecimpung di dunia MC sampai banyak sekali udah jobnya mungkin Kak ya. Silakan Kak Isan. Oke, jadi ini ngomongin masalah job ya. Ini Job ya. salah satu yang memang yang paling inginkan lah ya sama Mm-mm, para mm-mm, MC benar sekali. kurang lebih kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ngomongin job teman-teman, jadi itu kalau saya tuh selalu bilang sebenarnya di dekat kita itu ada yang namanya 4 customer. Yang pertama ada internal customer, di mana internal customer itu adalah calon customer yang berada di circle pertama kita, kayak teman, sekolahan kita, atau kampus kita kalau kita masih ngampus, kalau ngajar tempat ngajar kita, kalau kita ngantor kantor kita, yang mana biasanya itu adalah salah satu penyebab kita dapat kesempatan pertama jadi MC. Kayak kita nge-MC-in teman kita, itu biasanya itu adalah internal customer tuh teman-teman, kita mesti tahu. Nah, biasanya dari situ dulu. Dari situ dulu kita coba dapetin portofolio di awal buat jadi MC. Nanti ketika kita udah bantuin internal customer atau dapat job dari internal customer, nanti kita biasanya akan mulai dapat yang namanya job dari intermediate customer. Jadi dari teman kita yang tadi kita bantu, dia akan rekomendasiin kita nih.
ke temennya dia gitu. Jadi mulai tuh nanti job kita makin banyak atau kita mulai dapat job yang lebih luas lagi lah. Nah, nanti biasanya nih buat pemula tuh biasanya 2 customer itu dulu nih, internal customer sama intermediate customer. Kalau udah dapat portofolio sekitar ya 3 atau 5 lah buat, portofolio MC-nya, nanti biasanya kita mulai ada yang namanya relation customer. Kita udah mulai nih bisa pendekatan ke IO atau WO kalau misalnya kita jadi MC wedding atau MC lamaran. Kenapa kita butuh relation customer? Karena kita jadi MC ini tadi, kita tuh butuh networking teman-teman. Nah, biasanya yang paling sering ngasih job ke kita itu bisa jadi dari IO, bisa jadi dari WO. Makanya kita nanti pakai istilahnya tuh pakai teori jemput bola. Ketika kita udah punya portofolio, kita jangan sok dikenal banget jadi MC gitu. Kita jangan nunggu nanti bakal dihubungin, jangan nunggu nanti bakal orang tiba-tiba ngechat. Nggak bisa kalau kita masih baru mulai. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita lebih bagus adalah jemput bola. Jadi kita memperkenalkan diri kita ke IO, ke WO. Sekarang kan gampang ya, kalau teman-teman mau nyari IO atau WO yang sedaerah teman-teman. Tinggal nyari aja di Instagram. Misalnya kayak IO Bekasi, IO Jakarta, IO Semarang, WO Semarang, WO Batam, WO Bengkulu. Itu ketemu tuh biasanya tuh di search engine Instagram. Nah, dari situ kita bisa mulai interaksi, memperkenalkan diri kita. Kalau kita tuh MC, dari kita udah punya portofolio kan, yang penting tuh portofolionya. Kita ajak kerjasama. Kalau misalnya nanti butuh acara, boleh hubungin saya untuk acaranya. Nggak ada masalah gitu, karena memang cara kita ngomongin pekerjaan MC itu kadang IO tuh kalau udah suka sama MC yang ini, itu terus yang dipakai gitu. Mhm. Jadi WO juga sama. Nah, jadi kalau kita nggak datang memperkenalkan diri, biasanya kita tuh nggak dikenal aja gitu, belum dikenal sama IO-nya sama WO-nya. Makanya kalau kita nggak mau jemput bola, nggak mau memperkenalkan diri, jadi ya udah agak susah kalau kita pengen lebih punya networking yang lebih luas. Nanti kalau misalnya kita udah punya relasi di situ, biasanya kita akan mulai nih ke tahap yang terakhir. Kita akan mendapatkan yang namanya external customer, di mana ini adalah benar-benar orang yang nggak kenal kita, orang yang ketemu kita tuh di Instagram doang, yang beneran nyari kita di Instagram. Itu tahapan biasanya di external customer tuh tahapan di mana kita udah punya banyak portofolio. Jadi kita mulai dikontak dari Instagram, kita nggak kenal, kita nggak promosi juga, tapi tiba-tiba, "Kak Ayu bisa nggak nge-MC buat tanggal sekian?" "Oh, tahu dari mana?" "Iya, saya cari Kak Ayu di Instagram," misalnya kayak gitu. Itu adalah external customer tuh. Tapi tahapannya gitu teman-teman, tahapannya pertama mau nggak mau dari internal customer dulu, intermediate customer, lalu mulai coba cari deh, ada nggak Nah, satu rekanan kita yang bisa diajak kerjasama nih. Buat apa sih? Ya tadi, buat bantu networking kita lebih luas lagi. Nanti kalau udah mulai kekumpul portofolio yang cukup, mulai deh kita akan kedatangan yang namanya external customer. Jadi orang-orang yang bener cari kita tuh dari Instagram. Langsung ngontak, "Kak Ayu, saya dari instansi ini, bisa nggak nge-MC buat tanggal sekian? Mas Ihsan, saya ada acara di Bekasi, bisa nggak Mas Ihsan bantu MC-nya?" Kayak gitu-gitu. Itu kurang lebih tahapannya akan kayak gitu sih Kak Ayu. Kalau misalnya mau hmm. dapet job kurang lebih. Yang penting kuncinya adalah portofolionya dulu dikumpulin, mau nggak mau, suka nggak suka, karena klien itu butuh yang namanya trust, butuh kepercayaan kan. Nggak mungkin dong klien itu ngelempar job kalau si MC-nya nih nggak ada bukti kalau dia MC gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus buktiin kita MC dari ya portofolio. Kita pernah bawain MC apa aja gitu. Jadi yang penting PR-nya teman-teman adalah mengumpulkan portofolio dulu deh di awal. Nanti seiring berjalannya waktu, kalau saya sih selalu pesan sama teman-teman yang ikut program saya adalah nikmatilah 1 tahun perjalanan karir kalian gitu. Karena di tahun pertama kita akan ngerasain tuh sesuatu yang pahit teman-teman. Pahit dalam arti adalah job kita pasti belum banyak. Karena di situ kita challenge untuk mengumpulkan portofolio dulu. Nanti di tahun kedua, udah tinggal teman-teman ngerasain buahnya aja deh. Dari portofolio yang udah dikumpulin,
tahun kedua nanti udah mulai nih, ada yang ngontak tiba-tiba, itu udah tahapannya kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman di tahun pertama nggak sabaran, nggak mau ngumpulin portofolio dulu, ya susah gitu. Karena semakin lama kita nge-MC, biasanya nanti portofolionya tuh akan lebih spesifik. Kadang kita dimintain video, video lagi nge-MC, udah nggak percaya foto lagi, butuhnya video langsung. Mas Isan, ada video lagi nge-MC wedding nggak? Mas Isan ada video lagi bawain acara formal nggak? Itu lebih beda. Nah, kalau kita nggak punya kan, klien jadi hilang kan. Jadi awalnya mau ngasih job ke kita, karena kita nggak siap portofolionya, kliennya jadi nggak percaya sama kita. Jadinya nyari MC yang lebih siap portofolionya. Makanya nikmatilah teman-teman 1 tahun karir teman-teman dengan mengumpulkan portofolio dulu kalau mau dapet job MC, mau nggak mau gitu. Suka nggak suka kayak gitu sih Kayu. Berarti kita harus ngumpulin portofolio dulu Kak ya. Ini berarti berupa video berarti Kak ya? Foto juga, video juga. Tapi kalau video saran saya jangan Hmm, terburu-buru dibuatnya. Pastiin ya. kita udah siap bawain acaranya. Karena kadang kalau Hmm, kita bikin video di awal kita nge-MC, kan kita nge-MC-nya masih belum dapet style kita ya, kan ya. Nah betul itu betul. malah sayang teman-teman. Jadinya nggak ngejual kalau bahasa saya. Jadi kalau mau bikin portofolio video, pastiin kondisi kita tuh udah prima, kita tuh udah siap buat direkam, udah siap Hmm, buat oh nih bagus nih kalau misalnya orang nonton, klien nonton, laku lah atau ada value-nya lah. Jangan pas awal-awal nge-MC, awal-awal nge-MC kalau kita ngerekam diri kita itu buat pribadi kita aja. Jangan di-post, buat kita evaluasi diri aja. Karena kalau awal-awal kita nge-MC kan kita masih gugup ya kan. ya Masih betul Kak. mungkin pemilihan katanya tuh kurang bagus. Nah, itu buat awal buat diri kita aja. Tapi kalau misalnya udah sering MC, udah yakin nih ketika memvideokan diri kita lagi MC, nah itu nggak apa-apa tuh diupload atau di-share ke klien karena bakal ngejual. Tapi kalau awal-awal MC, foto dulu aja nggak apa-apa. Karena dari foto kan kita kelihatannya keren kan. Kece Ya, nih bisa nge-MC betul. nih. Kalau saya sendiri sih sampai sekarang belum berani sih ngupload foto Kak. Maksudnya Makanya upload video Kak, masih foto betul, aja. betul. Karena kebanyakan kayak Iya, gitu Kayu. iya. Oke Kak, terima kasih Kak untuk jawabannya. Ini ada yang mau bertanya Kak atas nama Kak Cia Pramudita. Kita berikan kesempatan untuk kakaknya untuk bertanya dulu Boleh, Kak ya. boleh, boleh, boleh. Oke Kak Cia Pramudita, silakan Kak untuk bertanya. Halo Kak, selamat malam. Selamat Perkenalkan nama malam. saya Kia Pramudita. Izin saya masih di perjalanan, Ya. tapi berhenti sebentar. Saking semangatnya Saya kakaknya Kak pengen tahu ini berarti ya. saya dari Surabaya Kak. Iya, Izin bertanya. silakan. Saya tuh memang dari awal nge-MC itu non formal Kak. Jadi memang pada saat saya mengenal MC itu di non formal. Jadi lebih kebalikan dari coach kita nih. Karena memang pada saat saya mempelajari MC itu lebih banyak improv. Nah, tahun-tahun akhir-akhir sekarang itu banyak di wedding. Ada beberapa job yang memang masih saya pegang itu vendor satu saja. Karena memang saya belum berani untuk mempromosikan. Tapi mungkin sekarang-sekarang udah mulai ya. Nah, jadi sekarang lebih ke challenge di wedding MC. Nah, jadi berharap di tahun depan tuh ya lumayan lah ada dari kanan kiri gitu. Nah, dari pertanyaan saya tuh apa sih yang harus memang sangat-sangat dipelajari dari si MC wedding ini dan apa hal yang memang harus dihindari ketika kita benar-benar terlihat elegan, terlihat tenang dan juga terlihat bahwa oh ini seorang MC yang sudah siap padahal kita di belakang tuh lagi benar-benar tempat lagi benar mempelajari si MC wedding. Seperti itu Kak, terima kasih. Terima Oke, kasih Kak Cia thank you Pramudita. Kak Cia. Silakan Kak Isan untuk Oke, saya ulang dijawab dulu ya. Saya pertanyaannya. ulang dulu nih biar 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 apa kita satu paham ya. Jadi kalau Ya, nggak salah saya coba pahamin, yang pertama adalah apa yang perlu dipersiapkan jadi MC wedding, betul nggak? Betul ya. Ya, Yang satu lagi tadi adalah hal-hal apa aja yang harus dihindari atau dipersiapkan buat jadi MC yang elegan. dipersiapkan atau ya dihindari juga apa gitu. Biar kelihatan Kelengkapan. elegan gitu. Iya, Oke. betul. Oke, ini kita ngomongin MC wedding ya. Kalau Ya, detailnya sih sebenarnya sih saya ada kelas khususnya sebenarnya sih. Tapi kalau detailnya di sini bisa kalau diikuti. yang perlu dipersiapkan adalah pertama
kita kebanyakan nih, ini saya cerita realnya aja nih teman-teman ya. Kebanyakan bagi orang yang terjun dari MC wedding biasanya yang udah punya basic MC itu dia hanya belajar dari YouTube doang. Itu yang saya lihat sampai saat ini. Nah, harusnya sih sebenarnya kalau teman-teman mau terjun jadi MC wedding, baiknya kalau enggak minimal punya satu mentor lah yang kita tuh bisa konsultasi langsung terkait acara wedding itu sendiri. Jadi yang perlu persiapan pertama adalah kita mesti paham betul tentang acara pernikahan itu sendiri, teman-teman. Karena acara pernikahan itu memang kelihatannya mudah untuk dibawakan, tapi perbedaan dengan acara yang lain adalah kalau acara wedding itu kan nggak bisa diulang ya sekali seumur hidup. Jadi kita benar-benar mesti memastikan gitu kalau acara yang kita bawakan nanti itu akan perfect lah kurang lebih kayak gitu. Makanya kalau ditanya persiapannya apa, pertama kita harus tahu betul nih secara general susunan acaranya tuh kayak gimana, cara membawakannya kayak gimana, apa yang perlu disampaikan di awal, di penyambutan di awal deh. Contoh kayak ada pengalungan bunga nih. Kita kalau paham gitu esensinya apa, kita bisa tuh nggak ngikutin template-template yang ada. Kita misalnya bisa ngerangkai kata sendiri kan. Pengalungan maknanya apa, kita mesti tahu tiap-tiap makna. Biar ketika kita membawakan acaranya, kita tuh bukan kayak robot, ngerti nggak kayak robot? Nah, kalau robot tuh ibaratnya nih, kita taunya kayak gitu, kita ikutin kayak gitu. Tapi kita nggak paham, ini maksudnya ngapain sih? Nah, itu kalau robot kayak gitu tuh. Tapi kalau kita jadi MC wedding yang paham, kita tahu nih, oke, makna pengalungan bunga melati adalah penyambutan yang hangat. Ya udah, kita improve aja di situ tuh. Selamat datang kami ucapkan kepada keluarga besar dari calon mempelai pria. Kami dari keluarga besar calon mempelai wanita akan mengkalungkan bunga melati sebagai simbolis penyambutan yang hangat dan penuh kasih sayang dari kami. Nah, itu kan ada maknanya tuh. Karena kita ngerti gitu. Bukan cuma ngomong doang ya. Kan kalau kita ngomong doang, kita emang nih narasinya bagus. Tapi kita nggak ngerti ini maknanya ngapain sih gitu. Jadi yang pertama tadi kita mesti paham secara general dulu Kak Kia untuk acara wedding dari tiap sesinya harus ngapain pembawaannya. Nah, kebanyakan ada miss nih di pembawaan MC wedding karena orang mikir kan acaranya formal ya. Nah, karena orangnya mikir formal, kebanyakan orang ketika bawain acara wedding tuh mukanya tuh flat, nggak senyum. Padahal sejatinya formal dan informal tuh nggak ada hubungannya dengan keseriusan muka. Jadi orang mikirnya tuh kalau formal muka kita juga formal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan tamu undangan berbahagia. Padahal kita nggak mesti harus serius kayak gitu. Kita tetap harus smiling voice gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia. Kan beda ya, ketika kita orang kalau yang nggak paham kan taunya formal tuh serius, jadi mukanya juga serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi kan kayak mengintimidasi audien gitu. Padahal kita ini sebagai MC, kita tuh harus membangun hubungan sama audiens. Gimana caranya? Ya tadi, kita akan berkomunikasi bukan hanya lewat kata, tapi lewat ekspresi, lewat gestur. Nah, salah satu gestur yang wajib kita miliki sebagai pembukaan biasanya itu adalah smiling voice gitu. Kita menyapa audien, menyapa tamu kehormatan. Kan nggak mungkin dong kita wajahnya serius. Kita harus selamat pagi untuk kedua keluarga yang hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Ihsan Kamil. Enak dong memperkenalkan diri dengan cara seperti itu. Terus gimana pembawaannya Mas Ihsan biar elegan? Sebenarnya ada teknik untuk membawakan acara formal. Kalau simpelnya nih, simpelnya untuk membawakan acara formal adalah temponya diperlambat dan kita pakai tone suara rendah. Kan kalau misalnya kita pakai acara informal nih, Kak Cia kan juga biasa informal ya. Kita kan biasanya lebih cepat tuh temponya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo. Itu kan temponya cepat, nadanya tinggi kan. Itu kalau acara informal. Tapi kalau acara yang formal, tone suaranya rendah, temponya diperlambat. Karena semakin kalau kita pakai temponya yang lambat, biar apa sih? Biar konotasinya tuh acaranya serius. Contoh misalnya kan, acaranya wedding nih. Kita pakai temponya jangan cepet-cepet. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan tamu undangan yang berbahagia. Perkenalkan, saya Ihsan Kamil. Hari ini
saya sangat senang sekali bisa menjadi pemandu acara pada hari ini di tengah kedua keluarga yang berbahagia. Segitu kan enak tuh, tone suaranya rendah, temponya lambat, jadi orang juga fokusnya enak mendengarkan suara kita gitu. Itu salah satu kunci lah, salah satu kunci membawakan acara formal biar elegan ya tadi, tone suaranya rendah, sama temponya diperlambat. Jadi kurang lebih secara general sih, kita yang penting tahu sih kayaknya buat acara pernikahan tuh, secara susunan acara ngapain aja, terus ada makna apa dari sungkeman. Nah nih, kalau nggak ngerti nih ya, kayak sungkeman. Orang mikir kebanyakan MC wedding pemula, sungkeman tuh harus bikin nangis. Itu adalah salah satu mispersepsi menurut saya. Karena sungkeman bukan harus bikin nangis sebenarnya. Tapi kita menjembatani antara si pengantin ke orang tua tuh biar dia saling mengingat gitu. Masa-masa semasa dia jadi anak dan ibu atau jadi anak dan bapak. Itu biasanya cuma pakai 3 kata kunci pertama. Yang pertama, permintaan maaf. Jadi kita akan ngasih tahu lah, kita akan menarasikan anak meminta maaf atas mungkin ada kesalahan semasa jadi anak. Yang kedua, terima kasih sama orang tua. Yang ketiga kan harapan ya, harapan atau doa lah, minta doa sama orang tua. Sebenarnya kan 3 kata kuncinya itu aja tuh, 3 itu aja yang dipakai buat sungkeman. Nah tapi kalau orang yang nggak paham, kalau orang yang mikirnya harus bikin nangis, narasinya itu akan kepanjangan teman-teman. Tahu nggak efeknya apa kalau kepanjangan? Efeknya adalah pengantinnya pegel teman-teman, kasihan. Ingat, kita tuh harus pakai nalar MC gitu. Itu harus penting. Ingat kalau kita nggak ngerti cara bawain acara, kita akan kayak gitu tuh. Kita jadi robot yang tadi saya bilang. Kita ngelihat orang kayak gitu, kita tiru, kita kayak gitu, tapi kita nggak ngerti maknanya apa. Karena saya pernah pengalaman nih, kayaknya belum lama deh, sebulan lalu, acara wedding nih. Acara wedding tapi ada MC adatnya. MC adat kan biasanya kan udah senior ya. Nah, kebetulan klien saya ini yang saya MC-in udah kenal sama saya di Instagram. Memang dia sengaja milih saya jadi MC-nya. Cuman dia nggak tahu kalau ternyata yang mandu sungkeman tuh bukan saya. Nah, jadi pas acara sungkeman, saya kan pindah alih nih yang bawain acaranya MC adat. Itu MC adatnya sekitar 15 menit, teman-teman. Jadi di masing-masing orang tua tuh ada waktu 5 menitan lah. Jadi 20 menit kayaknya deh. Tiap orang tua tuh 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Kenapa kayak gitu? Karena dia fokusnya adalah yang penting skripnya habis. Skripnya habis, padahal pengantin tuh sampai air matanya udah kering. Karena kan kita ngelihat ya. Jadi ketika dia bacain skripnya, pengantin tuh sampai nengok ke kita, kelamaan, kepegelan gitu. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita nggak ngerti cara bawain acaranya gitu. Makanya kita harus pakai nalar. Kalau saya sih istilahnya nalar MC-nya dimainin lah teman-teman gitu. Jadi orang tuh harus lihat kondisi, oh ternyata sungkeman tuh bukan mesti bikin nangis ya. Kalau saya pribadi nih kalau bawain sungkeman, kalau kliennya udah nangis, saya bakal cepetin tuh. Saya cepetin, saya tutup dengan kata penutup seperti semoga doakan kami, semoga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Udah saya tutup, terus saya akan mengarahkan pengantin untuk memeluk kedua orang tua dan saya akan kasih narasi. Silakan kepada orang tua tercinta jika ada yang ingin disampaikan kepada Kia Pramudita atau pada anak gitu ya. Jadi nanti biar dia intimate antara anak sama orang tua. Udah lama di situ nggak ada masalah. Karena memang kan itu hubungan anak dan orang tua kan. Gitu. Jadi kurang lebih kalau kita secara general tadi, kalau mau jadi MC wedding, teman-teman saran saya jangan jadi MC wedding modal YouTube doang. Better punya satu mentor lah. Karena saya dulu juga belajar dulu kaki yang ikut satu MC senior yang udah 10 sampai 15 tahun di MC wedding. Saya jadi asisten beliau dulu. Jadi asisten beliau dulu. Bener-bener saya perhatiin tuh bawain dari awal gimana cara nyambutnya gimana dan segala macam, akhirnya ada teman diskusi. Dan saya juga kadang kalau ada trouble di hari H kayak penghulu belum datang, ada teman diskusinya gitu. Jadi kayak tadi kayak Kayu tanya, kita nggak bisa ngambil keputusan sepihak, kita mesti seenggaknya tuh ada yang ngajarin benerannya lah di lapangan tuh harus kayak gimana. Itu enaknya kalau kita punya mentor. Kalau udah enak kayak gitu, terus yang tadi cara bawain biar elegan ya tadi kita yang penting tahu cara bawain acara formal. Formal ya tadi kalau paling simpelnya adalah tone suaranya rendah, temponya diperlambat, dan kita tetap pakai smiling voice kayak gitu-gitu. Jadi itu kurang lebih nggak terlalu detailnya sih.
kita mesti pelajarin di sesi khusus ya, tapi itu cara gambaran kayak gitu sih. Oke, semoga menjawab ya. Baik Kak Isan, terima kasih banyak. Ini cukup lumayan puas karena Lumayan. malah sampai terjawab dengan pertanyaan saya yang perihal sungkem. Jadi Hmm, terima kasih banyak. Semoga nanti ada kelas-kelas lain perihal MCWD. Kak thank Isan, you. terima kasih. Makasih Kak Kia. Ayo izin, mic-nya masih di mute. Mohon maaf Kak, tadi masih di unmute ya. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Ana Kak di kolom chat. Nah kebetulan dia bertanya, halo Kak, saya belum pernah MC wedding dan minggu depan diundang jadi MC wedding teman saya. Apakah ada contoh video MC yang bisa saya pelajari Kak? Soalnya belum pernah sama sekali, takut jadi serba salah Kak. Gitu katanya Kak. Silakan Ya, Kak. kalau video YouTube banyak ya teman-teman, tinggal nyari MC wedding juga bakal keluar banyak banget sih teman-teman. Nah biasanya tuh yang bakal sering muncul ada Haris Nuzul dan lain-lain sih. Saya juga ada video, cuman saya lebih fokus ke opening MC. Jadi emang itu yang buat jadi bahan jualan aja sih. Jadi nggak detail kalau di weddingnya. Cuman Ana sih saran saya tadi coba cari yang bahas tentang rundown acara dengan detail sih. Jadi nanti Ana seenggaknya tahu secara general tuh membawakan acara tiap sesinya tuh kayak gimana. Karena biasanya tadi bedanya acara wedding sama acara corporate atau event yang lain adalah kalau wedding ini kan lebih sakral ya, lebih sakral, terus juga sekali seumur hidup, dan ini juga jadi pembuka rezeki teman-teman lah. Kalau teman-teman sukses di sini di satu acara, nanti untuk acara wedding yang lainnya itu akan kebuka. Tapi kalau teman-teman ketika first time jadi MC wedding tanpa prepare dengan baik, tanpa belajar dengan orang lain, atau cuma modal YouTube dong, boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Asal syaratnya teman-teman tadi udah PD-nya udah ada, jago improvisasi, jago merangkai kata, nggak ada masalah gitu. Jadi bisa bikin skrip sendiri. Cuman kalau teman-teman misalnya nggak punya value di situ, teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, harus cari orang yang bisa diajak diskusi, bisa ditanya-tanya terkait susunan acara dan lain-lain. Biar apa sih kayak gitu? Biar ketika di hari H, kita ngomongin acara aja nih. Di hari H, mau itu wedding, mau itu event corporate, ingat teman-teman, MC itu kadang ada aja gitu. Enggak selalu mulus kayak jalan tol. Jadi ada aja yang kita tuh mau nggak mau harus menjadi solusinya di situ gitu. Jadi saran saya itu enaknya punya mentor. Jadi teman-teman bolehlah silakan kalau mau jadi dari YouTube, cari aja di YouTube banyak banget kok. Nanti silakan cari, kalau saran saya adalah cari yang membahas tentang susunan acara biar teman-teman tergambar dengan jelas nanti di tiap sesi itu harus ngapain. Nanti baru deh teman-teman nyiapin skripnya. Dah, kalau udah disiapin di situ, kalau nggak punya mentor ya udah, teman-teman akan sambil jalan belajar, learning by doing, teman-teman mau nggak mau. Kalau ada trouble ya, itu berarti jadi pengalaman teman-teman lah untuk nextnya ketika jadi MC wedding harus belajar sama yang udah pengalaman. Itu sih mau nggak mau, suka nggak suka. Itu sih kayu paling jawabannya. Oke. Oke, ini next ada pertanyaan lagi, Kak. Halo Kak, mohon maaf boleh diulang tadi penjelasan tentang seberapa jauh batas MC bisa ice breaking atau ngulur waktu pas narasumber belum datang. Dan bagaimana cara mengkomunikasikannya? Karena tadi lagi nggak fokus, jadi terlewat sama saya. Terima kasih sebelumnya. Gimana Kak Isan? Oke, tadi ya tentang ice breaking ya. Jadi kalau Ya. teman-teman misalnya disuruh atau diminta untuk ngulur waktu, pertama tanyain dulu ke panitianya atau penyelenggara ngulur waktunya berapa menit. Oke, nanti kalau udah ketemu jawabannya, ya udah teman-teman siapin deh kira-kira mau diisi pakai apa, pakai ice breaking apa, atau mau interaksi dengan audiens kayak gimana. Nah, teman-teman silakan di eksekusi ice breakingnya atau interaksinya sampai dengan waktu yang ditentukan, misalnya 5 menit ya 5 menit, 10 menit atau 10 menit sampai dapat kode dari panitia. Nanti kalau misalnya di jam tersebut belum sampai juga, pastiin lagi ini gimana mau acara kayak tadi kan, kalau kalau kita ngomongin narasumber kan kayak tadi Kayu kasih saran kan, boleh nggak di switch gitu. Jadi kita bisa ngasih saran juga kok ke penyelenggara untuk kesuksesan acara, nggak ada masalah.
Itu. Jadi kita ngobrol aja kasih tahu, boleh nggak di switch nih narasumbernya, yang kedua jadi pertama dulu biar nggak kosong-kosong banget gitu. Karena tadi teman-teman ingat, kita harus sadar diri, kita tuh bisa berapa lama sih ngisi waktu kosongnya dengan ice breaking. Kalau yang pengalaman mungkin oke-oke aja, setengah jam juga nggak ada masalah. Cuma kalau yang belum pengalaman kan pasti beda nih cara ngisi kekosongannya kan, mampu atau enggaknya. Nah, kalau teman-teman nggak mampu ya tadi, saran saya mending sampein ke penyelenggara atau IO kalau teman-teman belum ada bahan lagi, dan kayaknya kayaknya sih Kak, daripada saya ngisi ice breaking, mending diisi dengan musik aja. Nanti teman-teman tinggal sampein ke audien. Bapak Ibu dan tamu dengan berbahagia atau yang terhormat, acara saat ini kita sedang menunggu kehadiran dari Gubernur Jawa Barat misalnya. Jadi mohon kesediaannya untuk menunggu sejenak kehadiran beliau. Udah, kasih musik teman-teman jadi nggak perlu ngisi panjang. Jadi kalau acaranya formal sih kita bisa kayak gitu ya. Cuman kalau informal tadi challenge-nya mau nggak mau, suka nggak suka, teman-teman harus nyiapin bahan kayak gitu atau bahan buat ngisi kekosongan sebelum tampil teman-teman. Jadi ketika hari H kejadian teman-teman seenggaknya udah siap. Itu sih jawabannya kalau diulang ya. Oke, thank you. Silakan Kak Ayu lanjut. Oke, ini ada lagi pertanyaan Kak dari Kak Mai. Kak izin bertanya, apakah ada gambaran satu atau dua ice breaking yang seru ketika peserta acaranya itu siswa SMP katanya Kak. Sebenarnya kalau mau ice breaking teman-teman beli playbook ice breaking saya aja ya. Karena itu udah detail Ada teman-teman, saya promosi. punya ebook ice breaking di mana itu isinya ada 50 inspirasi ice breaking yang siap pakai, dan ada video contohnya teman-teman. Jadi Hmm. silakan dipilih yang mana aja, itu sebenarnya bisa dipakai kok mau SMP, SMA atau buat yang dewasa gitu. Dan kita juga kasih teknik-tekniknya, teknik buat membawakan ice breaking biar nggak garing atau bisa kena lah untuk ke semua audiens. Jadi silakan boleh dicek aja, atau nggak di YouTube saya juga ada sih. Di YouTube saya nanti Isan Kamil MC ada beberapa ice breaking yang itu teman-teman bisa contoh lah buat dimainkan untuk peserta ice breakingnya. Ini pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak ya, Boleh, dari boleh, Kak boleh. Nisri. Oke, dari Kak Nisrina Humaira. Halo Kak, izin bertanya, gimana ya Kak cara menentukan red card untuk pemula, khususnya acara semi formal seperti seminar, gathering, conference, dan lain-lainnya. Apakah perlu riset dulu Kak, atau seperti apa? Terima kasih Kak. Oke. Ya Kak Isan. Ini sebenarnya kita ngomongin pemula tuh ada beberapa level ya. Kalau pemula banget kan berarti belum ada pengalaman nih. Tapi ada yang pemula tapi udah punya pengalaman, dalam arti udah punya beberapa portofolio, walaupun belum banyak. Atau ada pemula yang mungkin portofolionya udah banyak tapi belum sampai 1 tahun lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya teman-teman di kondisi pemula yang level paling bawah, di mana belum ada pengalaman sama sekali, atau masih mengumpulkan portofolio, saran saya jangan ngomongin duit dulu, teman-teman. Jadi silakan bahasanya adalah disesuaikan aja Kak untuk red card, untuk yang sudah disediakan untuk red cardnya. Jadi biarin aja dia yang ngasih kita sesuai dengan kemampuan kita atau pengalaman kita lah. Jadi yang ngasih tarifnya gitu. Itu kalau yang pemula banget nih, karena teman-teman tuh pertama belum ada pengalaman, terus juga teman-teman nggak ada portofolio apa-apa, baru dikasih kesempatan. Nah, jangan sampai gara-gara harga teman-teman malah nggak dapet kesempatan. Itu buat yang pemula banget. Terus kalau yang pemula udah ada beberapa pengalaman, teman-teman sebenarnya boleh start sih kalau Jabodetabek ya. Saya nggak tahu daerah lain nih. Kalau Jabodetabek sih boleh lah startnya di 500.000 dulu. Tapi kalau seminar sih tergantung nih, seminarnya buat acara kampus, acara apa dulu. Kalau kampus tuh biasanya kan budgetnya nggak gede kayak di luar kan, itu disesuaikan lagi. Sebenarnya sih kalau masalah red card nih buat pemula, saran saya sih disesuaikan aja selama bisa dapat kesempatannya. Jadi tadi kumpulin dulu kesempatannya dulu kalau buat yang masih awal-awal. Nanti kalau udah mulai banyak portofolionya, udah mulai kelihatan skillnya, udah mulai banyak dipercaya sama orang, baru deh teman-teman bikin red card yang khusus untuk sebagai MC profesional. Kurang lebih kayak gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita mau ngomongin karir ya teman-teman ya, harus kayak gitu tahapannya gitu. Karena kalau kita ngomongin harga itu kan agak sensitif. Biasanya
Kalau harganya nggak sesuai, kliennya kan kabur kan, biasanya gitu. Nah, kalau teman-teman apalagi tuh masih pemula, masih harga misalnya ketinggian atau belum layak lah dibayar segitu, ya udah, sayang banget. Kesempatannya tuh bagus kok. Buat kapan? Bukan buat sekarang, tapi buat nanti. Ketika teman-teman di tahun ini ngumpulin banyak portofolio nih tentang MC seminar, saya yakin nanti di tahun depan atau kalau portofolionya udah cukup banyak, udah bisa kok kita ngasih red card yang tadi sesuai dengan riset dulu lah. Cari tahu berapa sih pasarannya gitu. Karena kan kalau teman-teman riset nih, nggak apple to apple juga. Contoh misalnya, saya riset MC Bekasi lah. Kan beda-beda tuh pengalamannya tuh. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Beda gitu. Jadi kalau mau dipukul rata sebenarnya nggak bisa. Karena tiap orang makin lama pengalamannya, biayanya makin mahal. Gitu. Jadi saran saya tadi, mendingan kalau masih pemula, banyakin dulu aja kesempatannya. Gitu. Kalau buat red card atau harga, dilempar lagi aja ke penyelenggara, disesuaikan budgetnya berapa kayak gitu. Biasanya sih saya awal-awal tuh kayak gitu buat dapet portofolionya. Itu sih Eh, Kayu. ter- Oke, terima kasih Kak Ihsan. Ini ada yang raise hand Kak. Kita Boleh, kasih boleh, kesempatan boleh. lagi sekali ya Kak ya. Oke, untuk Kak Angel silakan untuk pertanyaannya. Em, apa suara saya sudah terdengar? Sudah Kak, sudah terdengar. Silakan Kak. Izin off kamera ya, Kak. Ya, Iya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sebagai mahasiswi dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan saya ingin bertanya tentang cara eh, sosialisasi. Bagaimana sih cara sosialisasi yang baik untuk sekedar mempromosikan jurusan kita gitu? Bagaimana cara apa untuk anak SMA? Bagaimana cara memikat gitu perhatian mereka untuk tertarik dengan prodi kita gitu? Baik Kak. Gimana Kak gimana Ihsan? Kayu bisa Itu bisa aja. bantu saya Kayu? Bagaimana caranya supaya ketika kita mungkin sosialisasi gitu Kak ya, sosialisasi ke SMA-SMA, memperkenalkan prodi kita, bagaimana sih caranya agar anak-anak SMA itu tertarik untuk masuk ke prodi kita? Gitu Ya, mungkin Kak soalnya ya. kemarin saya pernah melakukan itu dan Hah? eh, kelihatannya mereka kayak datar sekali, kayak saya jadi bingung gitu, kayak bagaimana sih caranya biar mereka tuh tertarik melihat kita karena mereka sebagian fokus dengan HP-nya masing-masing gitu. Hmm. Ini konteksnya Kak, kamu jadi MC atau kamu yang presentasi? Eh presentasi ya. Presentasi lebih ke apa ya? Sebagai kan saya ada teman juga, jadi cara oh maaf, mungkin di luar topik ya, Kak. Iya, makanya saya pastiin. Sebenarnya Oh, kan kita ngomongin MC kan. Kalau kemarin mungkin tepat tuh tentang public Ya, speaking. karena public speaking soalnya gitu ya. Iya. oh gitu ya. Eh, ya, gimana? Nggak usah mungkin, Kak. Oke, kasih ya Angel Mungkin ya. ada tips aja, Kak. Oke, Oke, Kak. Bagaimana Jadi, Kak Isa? katanya nggak usah tadi kata Angel. Oh, nggak usah ya. Berarti kita nggak usah jawab apa Ya, pertanyaannya dari karena out of Angel topic ya, ya. Kak Angel ya. Ah, Out of topic sih iya, memang. Sebenarnya seharusnya kakaknya kemarin aja masuk sebenarnya di acara atau di temanya tentang public speaking ya kemarin iya, Kak ya itu tuh. lebih sesuai Itu biasanya lebih kan. sesuai ya. Karena di Ah, sini kita iya, hanya kemarin membahas saya masuk tuh ya, tidak tidak kemarin saya masuk juga, Kak. masuk tapi nggak nanya. Iya, Oke, kelupaan. oh, kelupaan. Oke, nggak oke, apa-apa sih makasih Kak ya. Angel. Makasih ya Kak Angel ya. Oke, mungkin ada lain yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup acara talk show kita pada malam hari ini.
Kayaknya Oke udah Kak, seperti cukup ya, kayak Kak udah Ayu ya. cukup kayak Kak. Iya, betul. Oh, ini Kak ada apa ini? Sebentar Kak ya. Kalau Kak izin bertanya masih berhubungan dengan red card. Bagaimana jika seorang sudah mempunyai sertifikasi public speaker tapi jam terbang atau portofolio masih jadi pemula? Terima kasih Kak. Gimana Kak Isan Oke, mau dijawab? ini terakhir aja ya, Kak Ayu ya, karena udah Ya, setengah oke 10 siap. juga ya. Oke, Oke ini siap ke Kak. Mega Utami. Red card jika seorang sudah punya sertifikasi public speaker tapi jam terbang atau folionya masih jadi pemula. Nah, ini sebenarnya balik lagi nih. Teman-teman tuh sertifikasinya tuh buat kemana gitu. Karena kalau di instansi pemerintahan, kadang portofolio tuh nggak jadi perhatian, teman-teman. Kalau di instansi pemerintahan tuh mereka lebih nilai tadi bukti sertifikasinya. Jadi teman-teman ngasih harga mahal pun sebenarnya nggak masalah gitu. Mantap. Tapi kalau di instansi swasta, biasanya teman-teman mau punya sertifikasi public speaker kek, mau punya sertifikasi ABC kek, ketika teman-teman diminta portofolio lagi MC-nya nggak ada, ya teman-teman jangan kan ngomongin red card, kesempatannya aja udah nggak dapet teman-teman gitu. Jadi kalau ngomongin red card tadi, tahapannya pertama, teman-teman kan, kalau saya sih nilainya ada 5 nih. Pertama adalah jam terbang. Jam terbang tuh biasanya dari pengalaman atau kita udah berapa lama MC dan lain-lain. Yang kedua, kita juga nilai itu dari transport. Transport itu kan ada transport hari H, ada transport GR, ada transport technical meeting, itu mesti dihitung. Terus juga ada pembagiannya tuh di make up biasanya, karena kalau untuk jadi MC, kita tuh kan juga bukan ngomongin skill ya, tapi kita juga ngomongin preparationnya nih, buat baju lah, jas lah, make up lah, foundation lah, skincare-nya lah, itu juga jadi hitungan tuh teman-teman buat masuk di tahap red card. Terus kita juga mesti tahu juga nih harga pasar teman-teman. Jadi riset itu perlu juga. Kira-kira dengan pengalaman saya 2 tahun ada nggak sih MC yang 2 tahun juga kira-kira harganya tuh berapa. Jadi itu hal-hal yang perlu disiapkan teman-teman buat nentuin red card gitu. Karena kalau kita nggak ngelakuin hal itu, nanti biasanya kita bisa jadi kemahalan dan nggak sesuai dengan pengalaman kita. Nah, biasanya tuh kalau tadi kalau ngomonginnya kasusnya Kak Mega adalah kalau Kak Mega masuknya ke instansi pemerintahan, dia kadang tuh nggak begitu memperhatikan portofolio. Yang penting tadi kalau ada sertifikasi lebih enak sebenarnya. Itu lebih bisa dinilai mahal lah. Ngasih harganya teman-teman bisa riset sih berapa kira-kira dengan jam terbang teman-teman pantasnya dibayar berapa. Yang kedua, kalau di swasta ya tadi faktanya ya saya ngomongin real lapangannya nih. Sebagai pengalaman saya 6 tahun, kalau di swasta itu biasanya mereka minta portofolio kita lagi MC. Nggak cukup foto doang, kadang butuh video biasanya. Yuk. Mas Isan minta video lagi nge-MC-nya dong, saya mau ada acara gathering nih. Ada nggak Mas Isan video lagi MC gathering? Ada nggak Mas Isan acara buat penandatanganan serta terima jabatan? Itu. Jadi nentuinnya dari situ aja sih kalau mau ngomongin red card. Itu kurang lebih gitu sih Kayu sih. Oke, Kaisan, terima kasih atas jawabannya dari berbagai pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman kita dan juga saya sendiri tadi ya, Kak ya. Nah, baik Kak, sebelum kita menutup acara talk show kita pada malam hari ini, boleh deh Kakak ngasih closing statement dulunya, Kak ya. Oke, boleh. Silakan Kak. Makasih Ya, Kayu. Jadi ya. kalau dari saya sih buat teman-teman yang mau belajar jadi MC, silakan dimulai dari sekarang aja. Nggak usah ngomongin di wear berapa dulu. Yang penting fokusnya adalah mengumpulkan pengalamannya, mengumpulkan Hmm. portofolionya. Karena semakin kita banyak portofolio, semakin kita banyak pengalaman, nanti kita akan masuk di tahap kita layak kok dibayar jadi MC. Kita akan layak dibayar sampai dengan jutaan rupiah dalam sekali Hmm. MC. Itu sih Kayu paling closing statement dari saya.
Oke, ya, sama seperti saya berarti Kak ya. Tadi saya sebagai MC pengawali itu memang saya tidak lihat harga dulu Kak ya. Yes. Yang dibayar oke, nggak dibayar juga nggak apa-apa ya. Saya tuh cari pengalaman terlebih dahulu gitu sih Kak Prosesnya di situ sebenarnya. karena kayu. Proses, iya Ya, betul sekali Kak. Tapi kadang kalau dibayar ya Kak Ayu 100.000 aja cukup ya. Oh nggak apa-apa. Yang penting dibayar. Oke, mungkin dibayarnya segitu, dikasih apa namanya tuh bayaran segitu ya terima-terima aja juga dikasih nggak juga nggak apa-apa gitu biasanya Kak. buat awal pasti Iya kayak gitu nggak buat ada awal masalah ya karena pasti prosesnya kayak oke. gitu. Betul sekali. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Coach Ihsan Kamil secara virtual ya kakak semuanya karena sudah meluangkan waktunya bisa sharing nih sama kita pada malam hari ini mengenai serunya berprofesi sebagai MC. Oke, dari percakapan kita tadi bersama Kak Ihsan, ada poin penting yang bisa saya tangkap dari talkshow kita pada malam hari ini, bincang-bincang kita sama Kak Ihsan pada malam hari ini. Yang pertama itu adalah sebagai MC kita perlu sekali persiapan yang matang. Tuh, pastinya ya teman-teman ya. Yang kedua itu adalah public speaking. Kita perlu belajar public speakingnya karena MC tidak hanya ya sekedar apa namanya ngomong aja, ngomong apa yang kita tahu, apa yang kita bisa gitu. Tapi public speaking itu penting juga ternyata ya teman-teman ya. Yang ketiga itu adalah attitude. Bagaimana kita menjaga attitude kita ketika kita membawakan suatu acara. Yang keempat itu adalah skill MC. Kita perlu belajar lagi, lebih banyak lagi tentang skill MC yang harus kita pelajari agar nanti ketika kita berada di atas panggung bisa lebih baik dalam membawakan acaranya. Oke, semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Ihsan ini tadi dapat menambah wawasan dan ilmu baru untuk kita semua ya teman-teman ya. Baik, ini sedikit ada pengumuman. Bagi yang masih punya pertanyaan nanti boleh dilanjut di WA atau mungkin jangan lupa juga hadir di sesi selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2024 dengan tema menjadi presenter TV bukanlah mimpi bersama dengan Coach Andre Sinaga. Oke, sebelum kita akhiri acara kita pada malam hari ini, mari kita foto bersama kakak-kakak semua ya. Silakan untuk mengaktifkan kameranya dan berikan senyuman terindah kakak-kakak semuanya ya. Silakan Kak. Oke. Oke. Ini siapa yang akan mengambil Kak untuk fotonya Kak? Saya Oke. bantu ya. Oke, Ya, sip. silakan Kak ya. Oke, sudah Satu, siap kakakku semuanya? ya, siap. Satu, Nah, saya dua. hitung ya Kak ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, lagi Oke. boleh. Lagi sekali senyumnya yang indah ya Kak ya. Siap. Oke, Satu, 1, 2, dua, 3. tiga. Oke, Oke. terima kasih untuk rekan-rekanku semuanya. Nah, ini untuk mengetahui info lebih lanjut seputar MC ya kakak ya, boleh silakan untuk memfollow IG dari @tentang_MC dan IG dari Kak Ihsan Kamil sendiri yaitu ihsankamil.mc. Oke, terima kasih buat semua yang sudah hadir. Beri applause yang meriah untuk kita semuanya. Terima kasih juga buat Coach Ihsan Kamil dan terima kasih untuk tim yang membantu kesuksesan kita pada acara malam hari ini. Oke, saya Ayu Diahantari, mewakili tim yang bertugas pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.